2746. Anak muda Qian sangat ketakutan. Dia merasa darahnya yang awalnya sangat panas mulai menggumpal dan tubuhnya kaku dan tidak bisa bergerak. Bantu aku cepat. Pemuda berkebangsaan Qian meraung ketakutan. Membunuh. Lu Ming langsung menusuk keluar, dan tombak menembus, membunuh Tian Jiao berkebangsaan Qian. Tian Jiao, yang tidak lebih lemah dari Liu Shangkai, baru saja jatuh. Nak, kamu ingin mati. Brengsek. Seketika, terdengar suara gemuruh, dan banyak dari Tian Jiao orang Qian memandang Lu Ming dengan marah. Pemuda Qian tadi memiliki status yang sangat berbeda dan bakat yang luar biasa di antara orang-orang Qian. Tapi sekarang, itu telah jatuh ke tangan Lu Ming, membuat orang Qian sangat kejam. Pergi. Lu Ming minum, dan rantai es terus berayun, dan dia terbang ke pemuda Qian yang dikepung oleh An Hai dan lainnya. Para pemuda Qian itu terkejut dan menyerah satu demi satu. An Hai dan yang lainnya juga keluar dan bergabung dengan Lu Ming dan bergegas maju bersama. Bunuh bocah itu. Kamu harus mati. Orang lain bisa mengelilingimu dulu. Bunuh bocah itu dulu. Yan Shen, yang bertarung dengan Bingqing, meraung. Sua, sua. Satu persatu, anak muda berkebangsaan Qian bergegas ke Lu Ming dengan gila-gilaan. Ada beberapa orang, dan kecepatannya luar biasa. Ledakan. Di depan Lu Ming, ada seorang pemuda Qian dengan tinggi 3 meter. Tinjunya sekuat gunung, dan dia bertiup ke arah Lu Ming. Seberapa kuat? Lu Ming terkejut dan dengan cepat mengayunkan senjatanya untuk melawan. Kapan? Kekuatan tinju lawan, membombardir tombak, pistol bergetar gila, Lu Ming merasakan gunung tekanan ke arahnya, tubuh Lu Ming tiba-tiba mundur, merasakan lengannya hampir terbelah, seteguk darah menyembur. Kuat, pemuda Qian yang tingginya lebih dari 3 meter ini luar biasa. Lu Ming merasa kekuatan bertarungnya tidak lebih lemah dari Bingqing. Di antara orang-orang Qian, Master Tian Jiao luar biasa. Mereka memang ras terkuat di wilayah Qin Tianxing saat ini. Tidak diragukan lagi, mereka juga merupakan kekuatan terkuat. Nak, aku akan membuatmu frustrasi, membunuhmu, dan tidak membunuh mereka. Pemuda Qian, yang tingginya lebih dari 3 meter, mengaum dengan tinjunya ke arah Lu Ming. Pada saat yang sama, orang Qian lainnya juga datang dan membunuh Lu Ming dan An Hai. Menyentuh, menyentuh. Dalam sekejap, ada 2 orang muda dari Xuanzong, yang diledakkan di udara dan berubah menjadi abu di panas terik. Sudah berakhir, kita sudah selesai. Pemuda Xuanzong yang kosong meraung putus asa. Menghadapi situasi seperti itu, mereka akan mati hari ini. Saat ini, Lu Ming juga menghadapi tekanan yang sangat kuat. Orang kuat berkebangsaan Qian bukan hanya pemuda Qian yang tingginya 3 meter, tapi juga beberapa orang yang datang dari belakang. Meski tidak sebagus yang pertama, mereka juga sangat mengerikan. Mereka menyerang Lu Ming bersama untuk membunuhnya. Lu Ming hanya bisa mengendalikan rantai es, berliku satu sama lain. Namun, pihak lain tahu bahwa rantai es itu sangat kuat sehingga dia tidak akan membiarkan Lu Ming berhasil. Begitu rantai es keluar, tubuh mereka tiba-tiba mundur untuk menghindari rantai es. Hanya pemuda Qian, yang tingginya lebih dari 3 meter, yang tidak takut dan panik. Seluruh tubuhnya dipenuhi api, dan tinjunya terus menyembur keluar, menghantam rantai es. Ledakan, ledakan. Kekuatan tinju panas bertabrakan dengan rantai es, tetapi tidak padam. Sebaliknya, rantai es terbang kembali. Kekuatan pihak lain terlalu kuat, tetapi kultivasi Lu Ming terlalu rendah. Lagi pula, kekuatan rantai es itu terbatas. Tidak mungkin untuk melewati jarak yang terlalu jauh. Pemuda Qian yang tingginya lebih dari 3 meter memiliki kekuatan untuk menghalangi mereka. Aku akan memblokir rantai aneh ini, dan mereka akan membunuhnya. Pemuda Qian, yang tingginya lebih dari 3 meter, mengaum dan menyerang rantai es, sementara Master Qian lainnya membunuh Lu Ming. Tiba-tiba, situasi Lu Ming menjadi genting. Dan orang lain dari Xuanzong yang kosong jatuh 2 lagi. Saat ini, Xuanzong dan Lu Ming yang kosong hanya menyisakan 5 orang. 4 lainnya, termasuk seorang Hai dan pemuda berwajah panjang, terluka parah satu persatu, dengan ekspresi putus asa di wajah mereka. Saat ini, klan Bingpo, serta orang-orang dari beberapa klan lainnya, menderita kerugian besar. Ada orang yang sekarat dalam perang, dan jumlah orang di pihak mereka berkurang. Apa yang harus dilakukan? Apa yang harus dilakukan? Pikiran Lu Ming berubah tajam dan ingin mencari jalan keluar. Namun, perbedaan kekuatan antara kedua belah pihak begitu besar bahkan jika Lu Ming ingin menyingkirkan dirinya sendiri, sulit untuk melakukannya. Nah, sekarang ini hanya perkelahian. Saat ini, Lu Ming mengenali laut, membunyikan suara kata formula. Gabungkan, bagaimana mengejanya? Lu Ming bertanya dengan cepat. Apakah kamu masih ingat bahwa aku menyerap batu giok itu di tempat rahasia Yulong? Cara mengukur kata. Kamu giok darah naga, sudahkah kamu memurnikan energi giok darah nagamu?
Lu Minglian sedang sibuk. Ya, setelah bertahun-tahun, aku telah memurnikan semua energi giok darah Yulong, dan sekarang aku dapat memberikannya kepada kamu. Energi ini sangat kuat. Bahkan jika kamu mengolah 5 api suci, itu akan cukup untuk membuat kamu berdampak ke keadaan Tuhan yang sebenarnya dalam waktu singkat. Ya, selama perang, sangat berbahaya untuk menyerang negara. Jika kamu tidak hati-hati, kamu bisa kesurupan dan mati. Cara mengukur kata. Dampak, pasti berdampak, tolong beri aku energi kamu. Lu Minglian sedang sibuk. Selama perang, dia tidak harus melakukannya, tetapi dia memiliki pengalaman. Baiklah, kalau begitu kamu siap untuk pergi. Begitu nada formula turun, Luming merasa kata Liang bersinar di laut. Kemudian, sejumlah besar energi mengalir keluar dari formula dan mengalir ke tubuh Luming. Energi ini, sangat murni, dapat diubah menjadi kekuatan suci dalam sekejap. Menyempurnakan, memurnikan. Luming mulai menyempurnakan pekerjaannya, dan energi ini dengan cepat berubah menjadi kekuatan ilahi Luming. Api ajaib di bidang obat mujarab Luming tumbuh semakin kuat. Hampir dalam sekejap, kultivasi Luming mencapai 8 puncak negara bagian Susen. Kemudian boom, tubuhnya, seolah-olah mengeluarkan raungan besar, napasnya, tiba-tiba membumbung tinggi. Ada 9 tingkat kondisi roh kosong. Hanya sesaat, kultivasi Luming berubah dari 8 tingkat roh kosong menjadi 9 tingkat keadaan roh kosong. Terobosan, kok bisa? Orang lain terkejut bahwa Luming telah membuat terobosan dalam kultivasinya dalam menghadapi situasi seperti itu. Bahkan jika kita menerobos, kita akan mati. Pemuda Qian, yang tingginya lebih dari 3 meter, mengaum pada Luming lagi. Tian Jiao berkebangsaan Qian lainnya, juga membunuh Luming. Ada 9 ahli yang membunuh Luming. Membunuh. Semangat juang Luming membumbung ke langit. Tombaknya terus-menerus tersapu dan bertabrakan dengan pihak lain. Namun, meskipun kultivasi Luming telah menembus ke 9 tingkat negara bagian Susen dan bertabrakan langsung, dia masih bukan lawan Tian Jiao yang begitu banyak, dan dia masih ditekan. Hanya ketika kita menerobos alam Tuhan yang benar kita dapat menemukan jalan keluar. Subscribe Penatua. Pergi, 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 pergi. Luming mengaum di dalam hatinya, terus-menerus memurnikan energi, dan kultivasinya mendekati puncak keadaan roh virtual. Namun, tidak mudah untuk mempengaruhi keadaan Tuhan yang sebenarnya. Gerbang luar Kong Xuanzong menetapkan bahwa murid luar dapat menjadi murid dalam jika mereka dapat berdampak ke alam dewa sejati dalam 1 juta tahun. Namun, masih banyak orang yang tidak dapat mempengaruhi alam dewa sejati dalam 1 juta tahun. Oleh karena itu, sulit untuk berdampak pada alam dewa sejati. Bahkan dengan injeksi energi dari formula tersebut, tidaklah realistis bagi Luming untuk segera bergegas ke alam Tuhan yang sejati. Ayo, dengan bantuanmu, bantu aku untuk memengaruhi keadaan Tuhan yang sebenarnya. Mata Luming penuh kegilaan. Semangat juangnya sepertinya membara. Dia bertarung melawan Tian Jiao, salah satu pemuda terbaik berkebangsaan Qian, dengan rantai es. Meskipun Luming benar-benar melawan arah angin, terus-menerus terluka, dan batuk darah di mulutnya, untuk sementara, dia mampu melawan. Di sisi lain, di bawah kepemimpinan Liu Shangkai, pemuda Akademi Yimo bertarung dengan orang-orang dari Sekte Pedang Abadi. Liu Shangkai bertarung melawan pemuda berbaju hitam. Kakak Xuan, mengapa kamu ingin membunuh mereka semua? Liu Sanke berbicara kepada pemuda berbaju hitam. Tian Jiao, yang sama dengan 3 tuan, sudah saling kenal sebelumnya. Kita harus melakukan pekerjaan kita sendiri. Pria muda berbaju hitam itu menanggapi dengan acuh tak acuh. Baiklah, Saudara Xuan, aku menyerahkan tugas ini. Selama kamu menunjukkan belas kasihan, aku dapat membantu kamu membunuh bocah itu. Liu Sanke bersuara kepada pemuda berbaju hitam, lalu menatap Luming dengan mata membunuh. Luming justru menerobos di saat kritis, yang membuat ketakutan Liu Shangkai terhadap Luming semakin dalam. Dia ingin segera membunuh Luming, karena kecepatan pertumbuhan Luming mengejutkannya. Kamu sepertinya ingin membunuh bocah itu. Pemuda berbaju hitam berkata dengan penuh minat. Ya, aku beritahu kamu, bocah itu berasal dari Kong Xuanzong, dan kekuatan bertarungnya sangat mengerikan. Kamu dapat melihat bahwa dia hanya dalam keadaan pikiran virtual. Dia memiliki kekuatan bertarung seperti itu. Jika dia dewasa, Tian Jiao dari 3 tuan kita tidak akan menjadi lawannya. Aku tidak khawatir. Kata Liu Sanke. Pemuda berbaju hitam dari klan pedang abadi juga memiliki kilasan penglihatan. Luming adalah budidaya alam roh virtual. Bagaimana bisa dia tidak melihatnya? Sejujurnya, hatinya juga sangat terkejut. Dia belum pernah melihat situasi perang seperti ini. Kong Xuanzong awalnya adalah kepala dari 10 sekte teratas. Di hadapan arogansi seperti itu, memang menjadi ancaman besar bagi 3 kekuatan hegemonik. Apa rencanamu? Pria muda berbaju hitam itu mengedipkan matanya dan berkata.
Kami berpura-pura bertarung dan bertarung pada saat yang sama. Begitu kami mengubah medan perang menjadi anak laki-laki itu, perhatian anak laki-laki itu selalu tertuju pada orang-orang Qian dan kamu. Aku tidak percaya bahwa aku akan melakukannya saat ini. Jadi, selama aku bergerak tiba-tiba, aku pasti bisa membunuh bocah ini. Liu Sangkai kedinginan. Liu Sangkai, kamu cukup jahat. Pria muda berbaju hitam itu mengejek. Liu Shangkai terlihat jelek, tapi dia membenci Luming. Bahkan jika dia diejek, dia akan membunuh Luming. Yah, aku berjanji padamu. Di saat yang sama, Liu Sangkai juga menyuruh orang-orang di Akademi Sihir Aneh untuk berpura-pura bertarung dan perlahan mendekati Luming. Segera, dia dekat dengan Luming. Pada saat ini, kultivasi Luming telah mencapai puncak dari 9 tingkat kondisi roh virtual, dan meluncurkan dampak pada kondisi roh yang sebenarnya. Namun, tidak mudah bagi Luming untuk bertarung beberapa kali tanpa hasil. Ini masih sedikit lebih buruk, masih sedikit lebih buruk. Luming selalu merasa masih kekurangan kekuatan dan sulit untuk memecahkan kemacetan. Jika orang lain tahu bahwa dia menyerang keadaan dewa yang sebenarnya, dan dia masih bertarung pada saat yang sama, aku khawatir dia akan tertawa terbahak-bahak. Kamu harus tahu bahwa jika orang lain ingin memengaruhi alam roh yang sebenarnya, pertama-tama mereka harus mengembangkan pencapaian mereka ke puncak 9 tingkat keadaan roh virtual, lalu menyiapkan beberapa bahan alami dan harta bumi, dan bersiap untuk semuanya. Hanya dengan begitu mereka dapat berhasil. Apalagi tingkat keberhasilannya tidak tinggi, tapi tidak ada yang bisa menyerang alam saat bertarung. Ledakan, ledakan. Lu Mingyu dan orang-orang berkebangsaan Qian saling bertarung beberapa kali. Tubuhnya bergetar hebat dan dia tidak bisa berhenti mundur. Ada darah yang keluar dari mulutnya. Bersalju. Pada saat ini, mata Liu Shangkai berbinar. Arah mundur Luming hanyalah arah sisinya. Ini adalah kesempatan sekali seumur hidup. Liu Shangkai tidak ragu-ragu, jadi dia langsung melakukannya. Ledakan. Seluruh tubuhnya penuh dengan rune. Di tangannya, ada segel hitam besar, yang dihancurkan ke arah Luming. Hati-hati. Untuk mengingatkan kamu segera. Luming juga terkejut. Sejujurnya, dia benar-benar tidak menyangka Liu Shangkai akan menyerangnya saat ini. Perhatiannya terfokus pada orang-orang Qian, Sekte Pedang Abadi dan Tanah Suci Wuliang. Pada saat kritis hidup dan mati ini, dia mengira Liu Shangkai ingin melindungi hidupnya, tetapi dia tidak menyangka Liu Shangkai tiba-tiba akan menyerangnya dan mencoba menghindarinya. Sudah terlambat. Luming hanya bisa menggunakan 9 baju besi emas merah untuk melawan. Ledakan. Segel hitam Liu Shangkai, pengeboman berat pada Luming, mengeluarkan raungan besar. 9 lapis baju besi emas merah Luming bergetar dengan liar dan kemudian meledak. Tubuh Luming, seperti cangkang, menghancurkan meteorit besar, langsung menghancurkan meteorit itu. Bahkan orang-orang berkebangsaan Qian tertegun. Liu Shangkai tidak bersama Luming. Bagaimana dia tiba-tiba menyerang Luming? Tapi sesaat, 2 Master Qian bergegas ke meteorit yang dihancurkan Luming, mencoba membunuh Luming sepenuhnya. Tetapi pada saat ini, potongan meteorit itu, mengeluarkan nafas yang luar biasa. Nafas ini, sangat mengerikan, membentuk tekanan yang kuat dan tak tertandingi, sehingga orang seolah-olah menekan gunung. Bersenandung. Tombak, sebesar gunung, menyapu dan menyapu kedua Master Qian. Menyentuh, menyentuh. Kedua Master Qian itu bahkan tidak bereaksi, jadi mereka diledakkan dengan senjata. Bagaimana mungkin? Yang lainnya terkejut. Meskipun kedua Master Qian tidak sekuat Liu Shangkai, namun mereka tidak berbeda dengan Liu Shangkai. Mereka dibunuh secara langsung. Ledakan. Meteorit, raungan, sesosok tubuh langsung keluar, itu adalah Luming. Saat ini, kekuatan ilahi Luming sedang mendidih, terbakar seperti nyala api, dan kekuatan yang kuat terus-menerus dipancarkan. Dewa sejati, ini adalah tekanan dari alam dewa sejati. Terobos, bocah ini, hancurkan lagi. Seseorang berteriak tak percaya. Ya Tuhan, apa yang terjadi? Orang tidak bisa mempercayai mata mereka. Baru saja, bukankah Luming menerobos? Bagaimana dia menerobos lagi? Terobosan, juga dikatakan di masa lalu, ada kemungkinan kultivasi asli Luming berada di puncak, dan terobosan itu normal, tetapi terobosan itu terus-menerus, dan itu dari keadaan roh virtual ke keadaan roh yang sebenarnya. Bagaimana mungkin ini bisa terjadi? Subscribe Penatua. Ini. Mata Liu Shangkai melebar dan dia mengira dia sedang bermimpi. Alih-alih membunuh Luming, dia tidak membunuh Luming. Sebaliknya, Luming menerobos. Dia merasa bingung. Liu Shangkai. Mata sedingin es Luming menyapu Liu Shangkai. Kesempatan membunuhnya yang dingin, tanpa menyembunyikannya, membuat Liu Shangkai menggigil.
Liu SHNGKI, ngomong-ngomong, aku ingin berterima kasih. Jika bukan karena pukulan yang baru saja kamu buat, aku tidak bisa menerobos. Haha. Lu Ming mencibir. Dia tidak panik, itu yang terjadi sekarang. Serangan Liu SHNGKI, sebaliknya, telah menjadi dorongan bagi Lu Ming, sehingga kultivasi Lu Ming, dalam satu hembusan berdampak pada Tuhan yang sebenarnya. Kamu. Mendengar kata-kata Lu Ming, Liu SHNGKI hampir memuntahkan darah, yang membuatnya marah. Alih-alih membunuh Lu Ming, dia membantu Lu Ming menerobos pencapaiannya. Dia ingin menamparkan wajahnya sendiri. Untuk membalas kamu, aku secara pribadi akan mengirim kamu ke jalan. Lu Ming berkata dengan dingin. Bagaimana dengan terobosan? Bunuh. Pemuda Qian, yang tingginya lebih dari 3 meter, berteriak dan membunuh Lu Ming. Dia meledak dengan seluruh kekuatannya, dua tinju panas, berguling ke arah Lu Ming. Menghadapi pukulan ini, Lu Ming terlihat acuh tak acuh dan langsung menyapu. Ledakan. Tombak panjang itu bertabrakan dengan kekuatan tinju, dan kekuatan tinju itu langsung meledak, dan tombak itu terus membombardir pemuda Qian yang tingginya lebih dari 3 meter. Wajah pihak lain berubah dengan liar, dan mencoba melawan, tetapi akibatnya tubuhnya tiba-tiba mundur dan lengannya langsung hancur berkeping-keping. Kekuatanmu. Pemuda Qian yang tingginya lebih dari 3 meter memiliki mata bulat dan wajah yang luar biasa. Satu gerakan, Lu Ming hanya menembakkan pistol secara acak, lalu memukulnya dengan keras. Lu Ming baru saja menembus alam dewa sejati. Bagaimana dia bisa begitu kuat? Kekuatan tempur seseorang tidak hanya ditentukan oleh kekuatan-kekuatan sucinya, tetapi juga oleh keterampilan sihir dan seni rahasianya. Meskipun Lu Ming telah membuat terobosan dalam pencapaiannya, dia belum membuat terobosan dalam keterampilan sihirnya dan sebagainya. Kekuatan tempurnya tidak bisa melambung terlalu tinggi. Bagaimana dia tahu bahwa Lu Ming memiliki 5 kekuatan suci di tubuhnya? Dia memiliki terobosan dalam kultivasi, 5 roh api dan 5 jenis kekuatan ilahi, yang semuanya mengikuti terobosan tersebut. Secara alami, ada lebih banyak keajaiban di tubuh Lu Ming. Kekuatan tempur juga melonjak beberapa kali. Membunuh. Lu Ming mengaum, memegang senjata panjang, dan membunuh orang kuat berkebangsaan Qian. Wah, wah, wah. Serangkaian tombak yang mengerikan, meledak, lebih kuat dari sebelumnya, tidak tahu berapa banyak. Pemuda Qian, termasuk pemuda Qian yang tingginya lebih dari 3 meter, mencoba melawan. Namun, tombak menembus, kecuali pemuda Qian yang tingginya lebih dari 3 meter, semua Master Qian lainnya sudah mati. Semuanya dibunuh oleh Lu Ming. Pemuda Qian yang tingginya lebih dari 3 meter juga batuk darah dan mundur dengan luka yang lebih serius. Ini. Melihat pemandangan ini, Liu SHNGKI hampir mati ketakutan. Yan Jiao, salah satu orang Qian yang baru saja dibunuh, tidak lebih lemah darinya. Sekarang, dia dengan mudah dibunuh oleh Lu Ming. Pergi. Liu SHNGKI meraung di dalam hatinya dan berbalik dan pergi. Pergilah, kemana kamu ingin pergi? Bagaimana Lu Ming bisa membiarkan Liu SHNGKI melarikan diri? Dia tidak ingin membunuh orang lain, tetapi Liu SHNGKI harus mati. Lu Ming menggunakan teknik Kunpeng selama 9 hari, dan bentuk tubuhnya bersinar. Dia dengan cepat mengejar Liu SHNGKI. Dengan pencapaian Lu Ming saat ini, dia melakukan teknik Kunpeng dalam 9 hari. Kecepatannya terlalu cepat. Setelah beberapa kali berkedip, dia menyusul Liu SHNGKI. Lu Ming, jika kamu berani membunuhku, Akademi Sihir Aneh tidak akan membiarkanmu pergi. Liu Sankei meraung histeris. Bodoh. Lu Ming berkata dengan dingin dan menyapu dengan satu tembakan. Tembakan tombak besar menyapu Liu Sankei. Liu Sankei meraung dengan rune di sekujur tubuhnya. Dia mencoba yang terbaik untuk membakar kekuatan sihirnya. Dia memadatkan segel hitam besar dan meledak ke arah Lu Ming. Itu tembakan terbaik yang pernah dia lakukan, hanya untuk menyelamatkan nyawanya. Ledakan. Tombak Dayin dan Lu Ming bertabrakan satu sama lain, dan segel itu langsung runtuh. Tombak disapu Liu SHNGKI. Liu SHNGKI berteriak. Tubuhnya tertiup angin dan menabrak meteorit besar. Tulangnya patah. Dia terluka parah dan sekarat. Lu Ming bertabrakan langsung ketika dia 8 kali Tuhan kosong. Dia bukan lawan Liu SHNGKI. Namun, kultivasi Lu Ming saat ini telah menembus Tuhan yang sebenarnya, dan kekuatan tempurnya telah melonjak, dan dia mampu menghancurkan Liu SHNGKI. Membawamu di jalan, dia menyapu Liu SHNGKI dengan dingin dan menembaknya. Tidak. Liu SHNGKI berteriak dengan getir. Pada saat ini, dia menyesal ingin menyerang Lu Ming. Dia tidak hanya tidak membunuh Lu Ming, tetapi juga membantu Lu Ming menerobos pencapaiannya. Dia bahkan mengambil nyawanya sendiri. Sayangnya, tidak ada obat penyesalan di dunia. Liu Kei ditikam.
Pergi-pergi. Saat ini, pemuda berbaju hitam dari klan pedang abadi berteriak ngeri dan berbalik dan lari. Yang lainnya mengikuti. Bunuh, bunuh, bunuh. Luming meraung, kekuatan tubuhnya pecah secara menyeluruh, dan semangat juangnya mengalir ke dalam malam. Luming tampaknya menjelma dewa perang, memegang tombak panjang, bertarung secara vertikal dan horizontal. Tombak terus terbang keluar. Puff, puff. Dalam sekejap, 10 orang Qian, 6 akademi sihir bersayap, dan 6 Tianjiao dari Sekte Pedang Abadi terbunuh. Orang Qian yang mengepung Anhai tewas. Saat ini, masih tersisa 3 orang. Anhai dan 3 lainnya adalah yang tertinggi, tetapi semuanya terluka dan yang lainnya tewas. Ini juga ahli dari klan Qian. Jika mereka mengepung Luming dan Anhai, kekuatan tempur mereka tidak terlalu kuat. Jika tidak, tidak satupun dari mereka akan bertahan. Hai 3 orang, wajah kaget menatap Luming. Luming terus membunuh orang-orang berkebangsaan Qian, Tanah Suci Jianzong dan Wuliang. Bahagia, bahagia yang tak terkira. Sebelumnya, dia telah ditekan, sejujurnya, dia sangat membungkuk, tetapi pada saat ini, dia meledakkan tikungan yang mencekik itu sepenuhnya dan melepaskannya, hanya merasa sangat bahagia. Orang-orang ini, dihancurkan olehnya, satu persatu, mati di tangan Luming. Mundur, mundur. Tianjiao berkebangsaan Qian, yang bertarung dengan Bingqing, melihat pemandangan ini dan tahu bahwa tidak ada cara untuk melakukannya. Kekuatan bertarung Luming terlalu kuat. Tidak ada seorang pun di tempat kejadian yang bisa mengalahkannya. Jika dia terus seperti ini, mereka semua akan mati. Orang-orang Qian, Sekte Pedang Abadi, dan Tanah Suci yang tak terbatas berkumpul bersama dan bergegas keluar jalan ini. Namun, Luming jelas tidak ingin membiarkan mereka pergi seperti ini. Dia mengejar dan membunuh mereka dengan pistol, membunuh mereka sepanjang jalan dan meninggalkan tubuh mereka sepanjang jalan. Akhirnya klan Qian, Bumi Jianzong dan sekte lainnya meninggalkan mayat Sang Baiju. Ada sekitar 150 orang di sisi lain, hanya tersisa 50 orang. Mereka melarikan diri. Saat ini, Luming berhenti mengejar. Di belakang, Bingqing dan lainnya menyusul. Situasi mereka juga menyedihkan. Sekarang, klan Bingpo dan anggota klan lainnya bertambah, dan masih tersisa sekitar 30 orang. Semua yang lain sudah mati. Subscribe Penatua. Perang ini, terlalu tragis. Kakak Lu, kali ini, terima kasih. Bingqing dengan sungguh-sungguh berterima kasih kepada Luming. Perjalanan ke tanah leluhur kebangsaan Bingpo ini benar-benar berkat Luming. Jika bukan karena Luming, kebanyakan dari mereka tidak akan merasakan dinginnya es giok. Jika tidak ada Luming, mereka akan mati di tangan orang-orang Qian, bahkan jika mereka cukup beruntung untuk mendapatkan hati dingin dari Bing Yu. Kakak Bing, sama-sama. Karena aku telah mengambil tugas ini, aku akan mencoba yang terbaik. Ayo pergi. Lu Mingdao. Kemudian kerumunan bergegas keluar. Di langit berbintang di luar jalan, orang kuat dari klan Bingpo dan orang kuat dari klan Qian masih berkonfrontasi. Ada puluhan orang di kedua sisi. Mereka adalah pakar top Bingpo dan Qian. Satu persatu, ada teror. Suasana langit berbintang sangat tertekan oleh konfrontasi antara kedua belah pihak. Menurut pendapatku, kalian orang-orang Bingpo tidak perlu menunggu apa-apa. Orang-orangmu pasti tidak akan mendapatkan hati dingin dari Bing Yu. Bahkan jika mereka melakukannya, mereka semua akan mati di tangan Tianjiao dari orang-orang Qian. Cibiran seorang lelaki tua berkebangsaan Qian. Terlalu dini bagimu untuk bahagia sekarang. Jangan menunggu untuk menggigit lidahmu dan mengulurkan tangan untuk memukul wajahmu. Seorang pria kuat dari klan Bingpo menanggapi. Hehe, jika kamu tidak menyerah, tunggu dan lihat saja. Orang tua berkebangsaan Qian mencibir dengan ekspresi percaya diri. Wajah banyak pakar klan Bingpo tidak tampan. Di masa lalu, jumlah Tianjiao dari klan Qian dan sekte Bumi Jianzong sangat banyak, dan juga banyak master. Jika Bingqing dan yang lainnya bertemu, konsekuensinya akan sangat tidak terduga. Mereka sebenarnya sangat khawatir. Waktu berjalan lambat. Keluar. Tiba-tiba, seseorang memanggil, penglihatan mereka sangat bagus, dan mereka melihat bahwa di lorong, ada sosok yang bergegas keluar dengan cepat. Itu orang Qian. Haha, itu adalah kebanggaan keluarga kami. Tampaknya klan jiwa Bing kamu benar-benar hancur. Melihat bahwa itu adalah orang-orang berkebangsaan Qian, beberapa ahli dari klan Qian tertawa. Mereka semua mengira bahwa orang-orang Qian yang membunuh orang-orang dari klan Jiwa Es dan kemudian keluar. Bahkan para ahli klan Jiwa Es berpikir demikian. Wajah mereka sangat jelek. Tidak, situasinya tidak benar. Tiba-tiba, seorang pria parubaya berkebangsaan Qian berseru, dan yang lainnya terkejut. Mereka tidak bisa tidak memperhatikan dengan seksama dan menemukan bahwa situasinya salah. Jumlah klan Qian, klan pedang bumi dan sekte lainnya jauh lebih sedikit. Dulu ada sekitar 150 orang, tapi sekarang sekilas hanya ada sekitar 50 orang.
Dan satu persatu, pakaiannya lusuh dan nafasnya tidak tenang. Banyak orang terluka dan mata mereka penuh kepanikan dan ketakutan. Ini seperti jenderal yang cacat dan kalah. Ketika klan Qian dan klan pedang abadi Tianjiao melihat orang-orang kuat dari klan Qian di luar, mereka semua menunjukkan ekstasi mereka dan bergegas keluar dari area meteorit. Beberapa orang kuat berkebangsaan Qian melambaikan tangan dan menutupinya dengan kekuatan suci, sehingga mereka dapat bertahan hidup di langit berbintang. Ada apa? Bagaimana dengan yang lain? Seorang lelaki tua berkebangsaan Qian dengan rambut merah meraung. Mati, mati semua. Seorang pemuda berkebangsaan Qian menjawab dengan tangisan, dan matanya masih penuh kepanikan. Sebelumnya, Lu Ming sangat kuat sehingga dia membunuhnya sepenuhnya. Dia hampir mati di tangan Lu Ming. Dia hampir takut untuk buang air kecil. Mati, bagaimana mungkin? Apa yang terjadi di dalam? Yansen, apa yang terjadi? Orang tua berkebangsaan Qian menatap Yansen, memancarkan nafas yang luar biasa di tubuhnya. Seorang anak laki-laki bernama Lu Ming, yang membunuh banyak ahli kami, adalah karena dia. Yansen menggertakkan giginya. Kong Xuanzong, Lu Ming. Orang lain terkejut. Secara alami, mereka belum pernah mendengar tentang Lu Ming, tetapi mereka dapat menebak situasi umumnya. Kong Xuanzong, seorang pria bernama Lu Ming, membunuh orang Qian dan tidak menghancurkan sejumlah besar Tianjiao dari Jianzhong dan sekte lainnya. Namun, Kong Xuanzong, ada yang kuat. Kita harus tahu bahwa semua orang yang telah berlatih kurang dari 10.000 tahun kali ini, dan Tianjiao yang dikirim oleh kekuatan besar sudah menjadi kelompok orang terkuat dalam umur panjang. Siapa yang bisa melakukan sweeping? Lu Ming. Orang kuat berkebangsaan Qian meneriakkan nama itu, dan tubuhnya dipenuhi dengan pembunuhan dingin. Orang-orang dari klan Bingpo sangat gembira. Tampaknya klan jiwa es mereka yang menang kali ini. Aku tidak menyangka Kong Xuanzong begitu sombong. Kali ini kami membayar mahal untuk mengundang Tianjiao dari 6 sekolah besar. Harap benar, tidak buruk, terutama Kong Xuanzong. Beberapa orang kuat bingsu berbicara dengan suara rendah. Yang akan datang. Tiba-tiba, seorang lelaki kuat dari bingsu melihat ke depan ke jalan meteorit. Lu Ming, Bingqing dan yang lainnya berlari menuju sisi ini. Itu dia, bocah itu adalah Lu Ming. Jari Yansen menunjuk ke arah Lu Ming, terlihat ganas tiada taraf. Semua mata tertuju pada Lu Ming. Jika kamu berani membunuh begitu banyak orang Qian, aku tidak tahu apakah akan mati atau tidak. Aku akan mengambil orang ini dari Qian. Seorang lelaki tua berkebangsaan Qian membuka mulutnya dengan acuh tak acuh, melangkah keluar dan pergi menuju persimpangan jalan meteorit, dan nafas yang keras tiba-tiba meledak, yang membuat bumi bergetar. Namun, di jalan meteorit, kamu tidak bisa merasakannya. Lu Ming secara alami melihat orang-orang kuat berkebangsaan Qian. Tubuh mereka berhenti satu demi satu dan tidak keluar. Nak, keluar dari sini dan kembali ke klan Qian bersamaku, dan bertanggung jawab atas kejahatanmu. Orang tua berkebangsaan Qian itu ganas. Orang tua, kepalamu bagus. Datang dan bawa aku. Aku akan berdiri di sini. Lu Ming berdiri di atas sepotong meteorit dan meremehkan untuk melihat lelaki tua berkebangsaan Qian itu. Ini membuat orang Qian terlihat lebih dingin. Ini adalah tanah leluhur orang Bingpo kami. Jika kamu ingin membawa orang ke sini, kamu orang Qian mungkin tidak memiliki kemampuan ini. Seorang lelaki kuat dari klan Es juga berbicara dengan acuh tak acuh dan melangkah selangkah demi selangkah, berdiri di hadapan lelaki tua berkebangsaan Qian. Nafas sedingin Es meledak. Ledakan. Nafas kedua orang itu beradu, dingin dan panas bertabrakan, dan ledakan dahsyat terjadi di tengahnya. Tidak ada yang bisa menghentikan orang yang ingin diambil oleh orang Qian. Apakah kamu ingin melakukan perang skala penuh dengan orang Qian kita? Orang tua berkebangsaan Qian adalah Shen Lengdao. Beberapa orang kuat dari klan Bingpo memiliki wajah yang berat. Perang skala penuh dengan orang-orang Qian sangat merugikan orang-orang Bingpo. Apakah layak diperjuangkan untuk Lu Ming? Mereka tidak bisa membantu ragu-ragu. Elder, kita sudah mendapatkan hati dingin dari batu giok es. Kali ini, hanya dengan Lu Ming kita mendapatkan hati dingin dari batu giok es. Lu Ming sangat baik kepada keluarga kita. Bingqing mengirim pesan ke tetua klan Bingpo. Apa? Hati yang dingin untuk mendapatkan Bingyu. Mendengar ini, para tetua klan Bingpo sangat gembira. Subscribe Penatua. Awalnya, para tetua klan Bingpo tidak terlalu yakin apakah mereka bisa mendapatkan es giok dingin kali ini. Bagaimanapun, dalam beberapa tahun terakhir, klan Bingpo mengirim orang ke tanah leluhur mereka lebih dari sekali, tetapi mereka semua kembali dengan tangan kosong, setiap kali dengan kerugian besar. Kali ini, mengirim seseorang juga merupakan kesempatan. Aku tidak menyangka bahwa kali ini, dia benar-benar mendapatkan hati dingin dari Bingyu. Selain itu, Lu Ming adalah satu-satunya. Lu Ming, untuk membantu orang Bingpo mendapatkan hati dingin Bingyu adalah bantuan yang luar biasa. Dia, klan Bingpo, harus melindunginya.
Para tetua klan Bingpo saling memandang dan melihat ketegasan di mata masing-masing. Pria ini adalah tamu yang diundang oleh klan Bingpo kami. Jika kamu ingin memindahkannya, Andalah yang menggerakkan aku. Jika kamu ingin bertarung, bertarunglah. Aku klan Bingpo tidak takut pada orang. Orang kuat dari klan Jiwa Es membuka mulutnya, matanya tegas, penuh rasa perang yang kuat, dan tidak menyerah. Ini membuat mata lelaki tua berkebangsaan Qian itu sedikit mengental. Dia tidak mengerti mengapa klan Jiwa Es begitu kuat. Tampaknya kalian orang Bingpo ingin dikubur bersama bocah ini. Maka kalian akan sukses. Orang tua berkebangsaan Qian sangat kuat. Rambut merah dan janggut panjang mereka beterbangan. Seluruh tubuh mereka berwarna merah seolah-olah mereka sedang membakar besi merah. Suhu tinggi yang mengerikan terus berdifusi keluar. Ledakan. Tiba-tiba, lelaki tua dari klan Qian bergerak dan memukul yang kuat dari klan Jiwa Es. Pedang es. Orang kuat dari klan Roh Es tidak takut sama sekali, dan cahaya pedang es menyegel langit berbintang. Kedua belah pihak meluncurkan tabrakan sengit, langit berbintang ini mendidih, momentum yang mengerikan, mengaum ratusan juta mil langit berbintang. Klan Bingpo, kamu ingin mati. Orang-orang kuat berkebangsaan Qian lainnya juga minum habis-habisan, dan nafas yang mengerikan mekar. Misalnya, gunung berapi meletus dan membunuh orang kuat klan Bingpo. Membunuh. Banyak kakak laki-laki dari klan Bingpo minum dan membunuh satu sama lain. Ada lusinan ahli di kedua sisi klan Qian dan klan Jiwa Es. Saat ini, mereka berjuang bersama. Langit berbintang berantakan. Sungguh kekuatan yang mengerikan. Berdiri di jalan meteorit, Luming menyaksikan pertempuran di luar, dan jantungnya melompat dengan liar. Kekuatan orang-orang kuat ini sungguh luar biasa. Mereka jauh lebih kuat dari mereka. Yang kuat ini, siapapun, gerakan apapun, dapat membuatnya hancur berkeping-keping. Tuhan, yang kuat ini, tidak diragukan lagi, adalah Tuhan, dan bukan Tuhan biasa. Aku khawatir yang paling lemah, adalah Tuhan Puncak. Adapun apakah ada Raja Dewa yang kuat di dalamnya, Luming Xiu terlalu lemah untuk dilihat. Karena apakah itu Dewa Puncak, atau Raja Dewa, jauh lebih baik darinya, dia tidak memiliki konsep. Kedua belah pihak bertarung bersama, semakin sengit pertarungan itu. Namun, ada penghalang besar di jalan meteorit, dan kekuatan di luar tidak berpengaruh pada mereka. Wah, ini hanya keributan kecil. Tidak terlalu kuat, jangan terlalu terkejut. Para ahli yang aku temui di awal dapat menghancurkan bintang dengan satu tamparan. Itu adalah tuannya, tapi kekuatan tak tertandingi yang sebenarnya adalah bumi yang bergetar. Tut-tut. Di lautan pengetahuan, suara mengukur kata Jue terdengar, yang jelas-jelas penuh dengan penghinaan bagi para ahli yang bertarung di luar. Luming membuka mulutnya, beberapa terdiam. Itu terlalu jauh darinya. Tujuan Luming sekarang adalah membuat para master ini keluar. Dia menantikan hari ketika dia dapat mencapai titik sedemikian rupa sehingga dia dapat melakukan perjalanan melalui bintang-bintang dengan tubuhnya. Menyentuh. Pertempuran menjadi semakin sengit. Seorang lelaki kuat dari klan Jiwa Es dipukul, dan tubuhnya terbang jutaan mil, meludahkan darah, sementara seorang lelaki kuat dari klan Qian mengambil kesempatan untuk membunuhnya. Dunia beku. Orang kuat dari klan Bingpo meraung, kekuatannya membara, dan gelombang dingin yang mengerikan keluar darinya. Bintang-bintang di lingkaran puluhan ribu mil langsung membeku, membentuk balok es yang sangat besar. Orang kuat berkebangsaan Qian juga membeku. Dia terkejut, dia juga membakar kekuatan sihirnya dan memecahkan kebekuan. Tapi napasnya juga layu dan dia jelas terluka. Uff. Di sisi lain, orang kuat dari klan Qian dipotong lengannya oleh orang kuat dari klan Bingpo, dan darah berserakan di langit berbintang. Perang berdarah berlanjut. Ini adalah tanah leluhur orang Bingpo aku. Kalian orang Qian tidak boleh merajalela. Orang kuat dari klan Bingpo mengaum. Apakah kamu ingin melawan kami untuk anak ini? Orang-orang kuat berkebangsaan Qian meraung. Mengapa takut perang? Yang kuat dari klan Bingpo merespons. Meskipun orang Qian lebih baik dari orang Bingpi, mereka sangat ingin bertarung dengan sekuat tenaga. Masih belum diketahui siapa yang akan menang. Kamu. Yang kuat dari kebangsaan Qian tidak berdaya. Mereka mengatakan bahwa mereka ingin melakukan perang menyeluruh dengan orang-orang Bingpo, tetapi mereka hanya mengatakan bahwa mereka tidak akan benar-benar berperang. Jika mereka memulai perang, mereka hanya akan kehilangan kedua belah pihak. Hari ini, situasi wilayah Qintianxing sangat kompleks. Meskipun kebangsaan Qian kuat dan dikenal sebagai ras terkuat di wilayah Qintianxing, 13 sekte dinasti Qin menempati hampir setengah wilayah Qintianxing, dan kekuatan mereka bahkan lebih mengerikan. Meskipun ada satu klan, tidak ada klan yang kekuatannya bisa menandingi orang Qian. Namun, selama beberapa klan bergandengan tangan, atau bahkan dua klan penguasa bergandengan tangan, mereka akan dapat menyaingi orang Qian. Jika Qian dan Bingpi bertarung dan keduanya kalah, 13 sekte Qintian akan segera bertarung untuk menghancurkan mereka dan merebut wilayah mereka. Tiba-tiba,
Orang-orang berkebangsaan Qian mengubah wajah mereka dan memandangi langit berbintang di kejauhan. Di arah itu, ada cahaya pelangi terbang menuju sisi ini dengan kecepatan yang sangat cepat. Tidak, ada beberapa ahli di klan Bingpo. Wajah orang Qian berubah. Mundur, mundur dulu hari ini. Anak laki-laki Kong Xuanzong akan keluar nanti. Jangan dilihat oleh orang Qian. Begitu kamu melihatnya, bunuh. Seorang lelaki tua Qian meraung dan mulai mundur. Orang-orang kuat berkebangsaan Qian, dengan Tianjiao yang tersisa seperti Qian, Bumi Jianzong, berubah menjadi pelangi dan terbang jauh. Tuan klan jiwa es, tidak mengejar. Orang-orang berkebangsaan Qian sangat kuat. Jika mereka ingin mengejar orang-orang yang kuat dalam kerajaan Tuhan, mereka akan rugi banyak. Sua, sua. Di kejauhan, lampu pelangi datang dan memperlihatkan tubuh mereka. Mereka semua ahli dari klan Bingpo. Penghancuran orang Qian cepat. Seorang lelaki besar berkebangsaan Bingpo meringkuk mulutnya. 9 anak, kamu keluar. Saat ini, seseorang melihat ke arah Bingqing dan Luming. Sejernih es mereka mengangguk dan terbang keluar dari jalan meteorit. Segera, orang-orang kuat dari klan roh es menutupi mereka dengan kekuatan sihir. 9 anak, apakah kamu benar-benar mendapatkan hati dingin dari Bingyu? Beberapa orang bertanya, banyak dari ras jiwa es yang kuat, mata panas di Bingqing. Ya, itu benar. Silakan lihat, tetua. Bingqing mengangguk, mengeluarkan kotak batu giok, membuka kotak batu giok, memperlihatkan dinginnya es batu giok, rasa dingin yang mengerikan, menyebar keluar. Es seperti 2 kacang polong, dingin, sangat seperti es dan batu giok, dan sama dengan catatan klan aku, Tuhan memberkati keluarga aku. Wajah penuh keriput ras jiwa es orang tua, melihat ke langit dan mendesah. Subscribe Penatua. Orang-orang kuat dari kelompok etnis Bingpo lainnya sangat gembira, dan beberapa bahkan meneteskan air mata. Hati dingin Bingyu adalah harta kebangsaan Bingpo, yang sangat penting bagi kebangsaan Bingpo. Dengan hati dingin Bingyu, klan Bingpo akan mampu melahirkan lebih banyak kebanggaan surga dan diharapkan akan bangkit di masa depan. Mereka memiliki kesempatan untuk mengungguli klan Qian lagi dan menjadi penguasa terkuat di wilayah Qin Tianxing. Mereka secara alami bersemangat. Bingqing menutupi kotak batu giok itu dan menyimpannya. Ayo pergi, ayo kembali ke bintang jiwa Bing. Jika patriark dan tetua tertinggi tahu, mereka akan sangat bahagia. Jalan orang kuat dari klan roh es. Segera, orang-orang berangkat dan kembali ke bintang jiwa es. Setelah beberapa saat, mereka kembali ke semangat sedingin es. Saat mereka kembali ke Ice Spirit sudah dalam keadaan perayaan. Karena, sebelum mereka kembali, berita tentang mendapatkan hati dingin Bingyu sudah kembali. Pada malam itu, orang-orang Bingpo mengadakan perjamuan besar untuk merayakan hati dingin Bingyu yang dibawa keluar dari tanah leluhur. Luming dan mereka diundang ke pesta. Kali ini, kepala klan Bingpo menghadiri perjamuan secara langsung. Aula besar penuh dengan orang. Kepala, duduk, adalah kepala klan Bingpo. Di sampingnya, ada beberapa orang kuat dari klan Bingpo. Luming dan mereka, duduk di bawah meja, melihat es di kerumunan. Ayah, kali ini aku bisa mendapatkan es batu giok. Terima kasih kepada saudara Luming dari Xuanzong yang kosong. Jika bukan karena saudara Lu, aku tidak akan pernah mendapatkan kembali es batu giok kali ini. Tidak lama setelah pesta dimulai, Bingqing bersuara nyaring. Yah, aku sudah tahu keseluruhan cerita kali ini. Aku tidak menyangka Kong Xuanzong begitu sombong. Sungguh menyenangkan. Dengan senyum di wajahnya, kepala klan Bingpo memandang Luming dan berkata, Luming, bantu aku mendapatkan kembali hati es giok yang dingin kali ini. Kamu sangat baik hati membantuku mendapatkan kembali es batu giok yang dingin. Hati. Jika kamu memiliki kebutuhan, buka saja mulut kamu dan cobalah untuk memuaskan apa yang bisa aku penuhi. Patriark, aku ingin tahu apakah kamu bisa memberiku beberapa batu bulan dingin. Luming Yibao Kuan lakukan. Meskipun dia sudah memiliki 6 buah batu bulan dingin, tetapi berlatih rantai es, semakin banyak sifat batu bulan dingin, semakin baik. Batu bulan dingin, berapa banyak yang kamu butuhkan? Tanya kepala Bingpo. Itu, beri aku $10 dan 8 yuan, tidak apa-apa. Luming berkata sambil tersenyum. Apa, 10-8? Kepala klan Bingpo, serta beberapa orang kuat klan Bingpo lainnya, saling memandang satu persatu, lalu mereka semua tertawa tak berdaya. Luming, sejujurnya, tidak ada beberapa batu bulan dingin di antara orang-orang Bingpo saat ini. Aku khawatir bahkan jika aku melewati seluruh klan Bingpo, aku khawatir aku tidak bisa mendapatkan 10 yuan dan 8 yuan. Kepala klan Bingpo tersenyum pahit. Sedikit sekali. Luming sangat terkejut. Seluruh klan Jiwa Bing tidak bisa mendapatkan 10 yuan dan 8 yuan. Kemudian dia mendapat 6 yuan kali ini, jadi dia menghasilkan banyak uang. Yah, atas nama pemimpin klan, aku akan mentransfer 2 batu bulan dingin kepadamu dari rumah harta karun klan Bingpo.
Jalan kepala klan Bingpo, berkata, dia melambai, memerintahkan seorang pria untuk mengambil batu bulan yang dingin. Terima kasih, Patriark. Terima kasih. Batu bulan dingin sangat langka. Ada baiknya mendapatkan 2 batu bulan dingin lagi. Tambahkan 6 sebelumnya, totalnya ada 8. 8 rantai yang tersisa hanya satu per satu. Tak lama, pria itu mengambil batu bulan yang dingin. Seperti 2 kacang polong, 2 balok es, seperti bulan, keluar, seperti yang diterima Luming. Luming, 2 batu bulan dingin ini dia. Dengan lambaian tangan dari kepala klan Bingpo, 2 buah batu bulan dingin terbang ke arah Luming. Luming dengan cepat mengambil alih dan mengumpulkannya. Dan, ambil token emas dan batu giok ini. Kemudian, kepala klan Bingpo mengeluarkan token emas, melambaikan tangannya, dan terbang ke arah Luming. Luming mengambilnya dan mulai merasa kedinginan. Ada hawa dingin di udara. Token emas dan batu giok ini mewakili identitas tamu tertinggi klan Bingpo. Jika kamu berada di tempat lain, hanya di tempat aku, kamu dapat meminta bantuan dari aku. Kepala klan Bingpo. Terima kasih, Patriark. Luming dengan senang hati menyimpannya. Token emas dan batu giok ini bernilai tinggi jika kamu dapat meminta bantuan klan Bingpo. Pada saat kritis, itu dapat memainkan peran besar. Banyak orang menunjukkan mata iri. Pesta berakhir dan masa bubar. Luming dan teman-temannya tinggal di Bingpixing selama 3 hari. Setelah 3 hari, mereka berangkat ke Kongsuanzong. Mereka mengambil susunan transmisi dan pergi ke Xuanzong yang kosong. Setelah perjalanan panjang, mereka kembali ke Xuanzong yang kosong. Ketika mereka kembali ke Kongsuanzong, mereka bergegas ke aula misi, menyerahkan tugas kali ini, dan bertukar hadiah. Luming, kali ini, terima kasih atas bantuanmu. Di tengah jalan, pemuda berwajah panjang itu tiba-tiba berhenti dan memeluk Luming dengan serius. Sebagai kapten kali ini, aku memiliki tanggung jawab untuk membuatmu tetap hidup. Kamu tidak perlu berterima kasih padaku. Luming berkata dengan ringan. Tidak, kali ini tanpamu, aku pasti sudah mati, belum lagi penyelesaian tugas, bertukar poin, kamu menyelamatkan hidupku, aku Liu Chang juga orang yang bersyukur, mulai sekarang, apa yang kamu inginkan, ayo di dalam air, masuk ke dalam api, aku tidak akan menolak. Liu Chang membungkuk lagi. Kali ini, dia benar-benar diyakinkan oleh Luming. Ketika Luming menantang Luming, dia ingin tahu bahwa ini adalah pertama kalinya Luming ditantang. Namun, di sepanjang jalan, bakat dan kekuatan tempur Luming hanyalah keajaiban yang membuatnya sangat terkesan. Dia berencana untuk mengikuti Luming. Liu Chang, kamu tahu bosku sangat baik sekarang. Jika kamu bergaul dengan bosku, kamu akan mendapat manfaat darinya. An Hai menyeringai. Aku, Zhao Feng, ingin mengikuti bos Luming, naik gunung dan turun ke panci minyak, dan aku tidak akan pernah menolak. Pemuda lain, lebih lugas, hanya menyebut Luming sebagai bos. Apakah kamu akan mengikutiku? Luming tergerak dan bertanya. Ya. Liu Chang, Zhao Feng dan seorang Hai mengangguk dengan cepat. Kamu tidak bergabung dengan faksi putra lain sebelumnya? Luming bertanya lagi. Tidak, aku pria tanpa faksi. Aku juga tidak. An Hai dan Zhao Feng menggelengkan kepala. Aku pernah menjadi bagian dari faksi Fuguang, tapi aku bersedia melepaskan diri darinya dan mengikutimu. Liu Chang akhirnya berkata. Setelah kejadian ini, Liu Chang merasa bahwa bakat Luming jauh di depan orang-orang kudus itu. Di masa depan, dia mungkin bisa mengalahkan semua orang suci dan putri lainnya dan mendominasi Kongsuanzong. Secara alami, dia harus bergabung sesegera mungkin. Yah, kamu bisa mengikutiku. Namun, kamu harus bersumpah demi asal-usul hidupmu dan dengan tulus berpaling kepadaku. Kalau tidak, aku tidak akan menerimanya. Lu Mingdao. Di Kongsuanzong, dia sangat membutuhkan bantuan. Dengan cara ini, beberapa hal dapat dilakukan dengan lebih nyaman. Misalnya, mencari informasi dan sebagainya. Bab 2752. Oke, aku bersumpah. Segera, seorang Hai, Liu Chang dan Zhao Feng semua bersumpah asal-usul hidup mereka. Liu Chang, kamu tidak harus meninggalkan fraksi Fuguang untuk saat ini. Kamu bisa memberitahuku jika ada berita dari fraksi Fuguang. Lu Mingdao. Ya. Liu Chang mengangguk. Ayo pergi dan tukarkan hadiahnya. Lu Mingdao. Segera setelah itu, mereka datang ke aula misi, menyerahkan tugas, dan masing-masing mendapat 20.000 poin. Setelah itu, Luming memberi mereka perintah, lalu mereka bubar. Setelah bubar, Luming segera datang ke Menara Senmei karena ada yang harus dia lakukan. Sejak dia menerobos alam dewa sejati, dia merasa ada beberapa perubahan pada potret Jingyu di lautan pengetahuan. Sebelum itu, dia tidak punya waktu untuk mengamati. Setelah memasuki Menara Senmei dan duduk bersila, pikir Lumingxin.
Potret Jingyu terbang keluar dari alisnya dan melayang di udara. Kemudian, Lu Ming menjalankan kekuatan sihir, dan kekuatan sihir disuntikkan ke dalam potret Jingyu. Saat kekuatan suci Lu Ming disuntikkan ke dalam potret Jingyu berkilauan. Kemudian, potret Jingyu tampak hidup kembali, melangkah keluar dari potret itu dan muncul di udara. Tuan Jingyu. Lu Ming sangat terkejut. Jingyu sudah jatuh. Aku hanya bekas sisa. Aku akan memberitahumu sesuatu, dan itu akan hilang. Tanda Jingyu menghela nafas. Apa yang kamu ingin aku lakukan, Tuan? Lu Ming meminta bahwa dia telah bersumpah untuk membantu Jingyu menyelesaikan pekerjaannya di depan Bayat, tetapi dia tidak mengetahui hal yang spesifik. Di masa lalu, kultivasimu terlalu lemah. Sekarang kamu telah mencapai alam dewa sejati. Aku akan memberitahumu semua hal. Jejak Jingyu berkata, berbicara tentang ini, matanya menunjukkan warna yang rumit, seolah-olah dalam ingatan, setelah setengah suara, lalu secara detail. Taiksu Senchao, tahukah kamu? Jingyu bertanya lebih dulu. Aku tidak tahu. Lu Ming menggelengkan kepalanya. Oh, di mana kamu sekarang? Apa nama wilayah bintangnya? Tanya Jingyu. Ini aku, ini disebut domain Qin Tianxing. Lu Ming menjawab. Ternyata itu berada di wilayah bintang dinasti Qin, dan kamu baru saja keluar dari dunia kecil. Pantas saja kamu belum pernah mendengarnya. Jejak Jingyu membisikkan dua kalimat, lalu berkata, alam semesta yang luas, dunia Xiaoqian yang tak terbatas, tidak diragukan lagi adalah yang terkecil. Banyak ahli dari dunia Xiaoqian datang ke alam semesta Hong Huang dan akan muncul di beberapa planet kehidupan. Planet kehidupan yang tak terhitung jumlahnya, bersama-sama, membentuk sungai bintang, dan banyak sungai bintang bersama-sama, adalah medan bintang. Jarak antara wilayah bintang yang berbeda sangat jauh. Mendominasi wilayah bintang tertentu adalah kekuatan di tingkat domain bintang. Namun, ada juga kekuatan kosmopolitan di atas kekuatan tingkat domain bintang. Kekuatan kosmik sering menempati banyak wilayah bintang dan mendominasi satu sisi. Kekuatan mereka sangat kuat dan mencapai puncaknya. Tanda Jingyu menjelaskan hal ini, dan Lu Ming terkejut. Pasukan tingkat domain bintang, mendominasi satu sisi wilayah bintang. Di atas kekuatan tingkat domain bintang, ada kekuatan tingkat alam semesta. Satu kekuatan menempati banyak wilayah bintang. Seberapa kuat itu? Taiksu Senchao adalah kekuatan kosmik, menempati banyak wilayah bintang. Jika aku ingat dengan benar, salah satu wilayah bintang yang paling jauh adalah Qin Tianxing. Jingyu menandai jalannya. Domain Qin Tianxing adalah wilayah bintang di bawah komando Taiksu Senchao. Dan itu hanya wilayah yang sangat terpencil. Lu Ming bahkan lebih terkejut. Sekarang, kamu harus memiliki kesan umum tentang kekuatan Taiksu Senchao. Sekarang ceritakan sesuatu tentang aku. Aku awalnya seorang pangeran Taiksu Senchao, peringkat ke-18 dan menjadi pangeran ke-18. Segera, jejak Jingyu dijelaskan secara rinci. Jingyu adalah pangeran ke-18 dari Taiksu Senchao, tetapi dia sangat berbakat dan memiliki bakat yang tak tertandingi. Bahkan dalam sejarah Taiksu Senchao, Jingyu termasuk langka. Di usia muda, dia telah menjadi pemimpin tertinggi Taiksu Senchao. Bakat seperti itu, secara alami bertemu dengan kecemburuan orang lain. Itu adalah pangeran lainnya, bahkan putra mahkota. Saat itu, banyak suara yang menyerukan Jingyu untuk memimpin Taiksu Senchao di masa depan. Kalau begitu, Taiksu Senchao akan lebih makmur. Namun, suatu hari, sebuah berita mengejutkan muncul bahwa 18 pangeran Jingyu telah menodai selir kekaisaran suci yang sekarang. Begitu berita itu keluar, dunia gempar. Setelah itu, Jingyu dipenjara karena melakukan kejahatan keji, bahkan kemudian dihapuskan dan dijatuhi hukuman mati. Kaisar Tianjiao dari Taiksu Senchao dikalahkan. Dan nadinya, bahkan lebih terbunuh, di penjara, sejak saat itu telah menjadi sejarah. Lu Ming akhirnya tahu bahwa Gunung Huangquan, Baya dan lainnya di kerajaan surga Yuan adalah orang-orang yang mengikuti Jingyu. Saat itu, aku dijebak. Beberapa orang bekerja sama dengan Putri Suci untuk menjebak aku. Berbicara tentang ini, mata Jingyu yang tercetak menunjukkan keengganan dan kebencian yang kuat. Siapa yang menjebakmu? Tanya Lu Ming. Entahlah, mungkin putra mahkota, mungkin pangeran lain. Jingyu menggelengkan kepalanya dan berkata, yang aku ingin kamu lakukan adalah pergi ke Taiksu Senchao, cari tahu siapa yang menjebakku, balaskan dendamku, dan perbaiki namaku. Tapi kekuatanku. Lu Ming tertawa getir. Taiksu Senchao, itu adalah kekuatan kosmik. Aku khawatir seorang ahli dapat meledakkannya sampai mati dengan menghembuskan nafasnya. Bagaimana dia bisa membalaskan dendam Jingyu? Kekuatanmu benar-benar lemah. Jika kamu pergi ke Taiksu Senchao dengan pencapaianmu saat ini, kamu tidak dapat melakukan apapun. Oleh karena itu, tidak ada batasan waktu untuk masalah ini. Belum terlambat untuk pergi sampai kamu memiliki kekuatan di masa depan. Jingyu menandai jalannya. Nah,
apakah ada skill sihir atau skill rahasia yang bisa diberikan kepadaku agar aku bisa meningkatkan kekuatanku? Mata Luming berbalik dan mulai meminta keuntungan. Ke depan, pergi ke ziarah suci Taiksu pasti penuh dengan krisis dan mempertaruhkan nyawa. Bagaimana itu bisa dilakukan tanpa manfaat sekarang? Tanpa diduga, Tanda Jingyu menggelengkan kepalanya dan berkata, aku telah memberimu semua yang harus diberikan. Qiankun Wandao Jue dan karakter, perang, Tionghoa kuno asli adalah dasar untuk kebangkitanmu. Keterampilan dan rahasia sihir lainnya hanya nomor 2. Jika kamu memberi terlalu banyak, itu tidak akan ada gunanya bagi kamu. Tidak lagi. Luming agak tertekan. Sejujurnya, sangat sulit untuk menyelesaikan barang-barang aku. Jadi kamu harus melalui banyak pelatihan di sepanjang jalan, sehingga kamu dapat membantu aku memenuhi keinginan aku. Di dunia ini, jika kamu mendapatkan Qiankun Wandao Jue dan Zanzi Jue, tentu saja kamu harus membayar sejumlah. Oke, jejak aku akan hilang. Aku harap kamu bisa menyelesaikannya, dan jangan lupa menyimpannya di masa mendatang. Pada titik ini, tanda Jingyu bergetar beberapa saat, lalu meledak seperti gelembung dan menghilang tanpa bekas. Bab 2753. Tanda Jingyu menghilang, dan potret Jingyu pada potret itu juga menghilang dan menjadi secarik kertas putih. Sua. Luming awalnya mengira hanya ada selembar kertas putih yang tersisa, yang seharusnya tidak berguna. Tanpa diduga, selembar kertas putih ini berubah menjadi sinar cahaya dan terbang kembali ke lautan pengetahuan Luming dan tergantung di atasnya. Yah, apakah potret ini ada gunanya? Luming merenung, lalu terus menyuntikkan kekuatan suci. Namun, tidak ada respon sama sekali. Luming hanya bisa menyerah. Pasti tidak mungkin bagiku untuk membalaskan dendam Jingyu dengan pencapaianku saat ini. Sekarang, lebih baik aku berkultivasi dengan tenang dan meningkatkan pencapaianku secepat mungkin. Luming menggelengkan kepalanya dan melupakan kisah Jingyu untuk saat ini. Dia mulai berlatih, dan kemudian memasukkan kekuatan sihirnya ke dalam formula. Sekarang, dia telah sangat meningkatkan kultivasinya, dan tentu saja dia harus menyuntikkan kembali kekuatan ilahi. Meskipun dia belum menggunakan kekuatan suci yang telah dia suntikkan ke dalam kondisi roh kosong, itu tidak cukup untuk dia gunakan sekarang. Setelah beberapa waktu, Luming merasa bahwa daya yang tersimpan hampir cukup, dan Luming meninggalkan Menara Senmei. Sudah waktunya untuk menyelesaikan kerusuhan di Star River. Di mata Luming, sinar pembunuhan melintas di matanya. Oleh Yuluo, Xiao Yaozong, saatnya untuk menyingkirkannya. Sudah waktunya untuk mengambil kembali kerajaan Yuan. Namun, sebelum kembali ke kerusuhan Star River, Luming berencana untuk menukar kapal perang bintang. Dia masih memiliki puluhan ribu poin, tukarkan dengan kapal perang bintang yang lebih baik cukup. Segera, Luming datang ke area gerbang dalam untuk bertukar harta. Di sini, ada segala macam harta karun. Senki, sendan, berbagai material, kapal perang bintang, dapat ditukar dengan poin. Kapal luar angkasa, sangat mahal. Pada awalnya, kapal perang bintang dari pasukan surgawi itu semuanya adalah kapal perang bintang terendah. Secara alami, harganya tidak terlalu mahal. Harga beberapa kapal perang bintang sangat tinggi. Luming berkeliling dan menemukan bahwa ada berbagai harga untuk kapal perang berbintang, beberapa di antaranya dapat ditukar hingga 100 poin. Jangan remehkan 100 poin, menjadi kristal dewa, yaitu 1.000.000 kristal dewa, adalah jenis kapal perang langit, adalah level ini. Luming tidak dapat melihat kapal perang bintang di level ini. 100 poin, 500 poin, 1000 poin, 5000 poin. Kapal perang bintang tertinggi sebenarnya membutuhkan 1 juta poin untuk ditukar, yang membuat Luming terlihat lurus. Pada akhirnya, Luming menukar kapal perang bintang dengan 5000 poin, yang jauh lebih tinggi dari itu dengan 100 poin. Selain itu, Luming menukar 2 kapal perang langit bintang dengan 500 poin dan berencana membawa mereka kembali ke Zulong dan lainnya. Selain itu, Luming menukar beberapa pil ajaib. Pil ajaib ini memainkan peran penting dalam keadaan hampa dan keilahian. Mereka dapat dengan cepat meningkatkan prestasi mereka. Mereka dipersiapkan untuk orang tuanya, Qiu Yue dan murid-muridnya. Akhirnya, Luming menghabiskan total 10.000 poin. Setelah semuanya siap, Luming menginjakkan kaki di susunan transmisi dan menuju ke Sungai Bintang yang bergolak. Setelah menghabiskan lebih dari sebulan, Luming kembali ke kota Yunfeng di pavilion Yunfeng. Apakah kamu akan pergi ke tentara Zentian? Di sebelah susunan transmisi, seorang lelaki tua yang bertanggung jawab atas susunan transmisi menatap Luming dengan heran. Ya, aku akan pergi ke pasukan Zentian. Apa masalahnya? Tanya Luming. Aku khawatir kamu tidak bisa pergi ke pasukan Zentian sekarang. Kata orang tua itu. Tidak, kenapa tidak? Luming bertanya lagi, dengan firasat buruk di hatinya. Di sisi lain tentara Zentian, sedang terjadi perang. Seluruh rute transmisi tentara Zentian telah diblokir, sehingga tidak dapat ditransmisikan. Kata orang tua itu.
Apa? Berperang? Apa yang terjadi, Tuan? Lu Ming terkejut. Dikatakan bahwa oleh Yuluo, Xiao Yaozong, dan beberapa pasukan lainnya bergabung untuk mengepung tentara Zentian. Tentara Zentian telah dikalahkan dan banyak planet hidup telah diduduki. Sekarang hanya Zentiansing yang masih berjuang untuk mendukungnya. Mengenai masalah spesifiknya, aku tidak yakin tentang hal itu. Kata orang tua itu. Oleh Yuluo, Xiao Yaozong. Tubuh Lu Ming memancarkan kesempatan membunuh yang dingin, dan nafas yang mengerikan keluar. Sungguh. Merasakan nafas Lu Ming, lelaki tua itu bergidik dan menunjukkan ekspresi terkejut. Dia tidak menyangka bahwa Lu Ming masih sangat muda sehingga dia adalah dewa yang nyata. Tuan, aku ingin pergi ke bintang terdekat ke pasukan surga. Lu Ming Dao. Oke, pasukan terdekat dengan tentara Zentian adalah keluarga Wang Hai. Aku akan segera mengirimmu ke planet kehidupan keluarga Wang Hai. Orang tua itu mengangguk lagi dan lagi. Dia sangat muda sehingga dia telah mencapai alam Tuhan yang benar. Dia sangat mungkin menjadi sosok yang bangga dengan kekuatan besar. Beraninya dia mengabaikannya. Lu Ming menginjak susunan transmisi dan datang ke planet keluarga Wang Hai, lalu mengeluarkan kapal perang langit berbintang. Kapal perang langit bintang berubah menjadi cahaya pelangi dan bergegas ke Zentiansing dengan kecepatan luar biasa. Apa itu? Kecepatan luar biasa. Itu kapal luar angkasa, ya Tuhan, begitu cepat, kapal luar angkasa kelas apa ini? Beberapa orang terkejut melihat kapal perang bintang Lu Ming. Dalam sekejap mata, kapal perang bintang Lu Ming telah hilang. Situasi pertempuran Zentiansing lebih sengit dari yang dibayangkan Lu Ming. Sebagian besar wilayah Zentiansing telah ditaklukkan, hanya menyisakan markas tentara Zentian. Hampir semua orang dari tempat lain mundur ke markas tentara Zentian, seperti Zulong dan lainnya. Saat ini, banyak pasukan akan dikepung oleh markas tentara surga. Di markas tentara surga, barisan pelindung gunung dibuka untuk menahan serangan dari luar. Serang, hancurkan barisan besar pasukan surgawi. Tinggi di langit, Patriark Yang Liang, Situ Haonan, memberi perintah. Di sampingnya, ada Kang Ji, pemimpin oleh Yuluo, dan pemimpin beberapa pasukan lainnya. Ledakan. Dengan kerjasama para ahli dari beberapa kekuatan, semua jenis serangan diarahkan ke pasukan utama surgawi. Barisan besar pasukan Zentian terus-menerus bergetar, seolah-olah akan diterbangkan kapan saja. Kali ini, tentara surga sudah mati. Mata Kanji bersemangat. Fazu selalu menjadi masalah besar di hatinya. Dia telah menentangnya selama bertahun-tahun. Kali ini, dia harus menyingkirkan Fazu. Matanya tidak bisa membantu tetapi melihat ke satu arah. Di sana, ada kursi yang indah, begitu tergantung di udara. Di kursi itu duduk seorang pemuda berpakaian kerajaan. Di sisi kursi, masih ada beberapa anak muda yang berdiri. Di antara mereka, ada dua putra dari Situ Haonan, Situ Feng dan Situ Xiao. Selain itu, putranya, Kang Long, juga ada di samping. Mereka semua berdiri dengan hormat di samping pemuda berpakaian kerajaan. Melihat pemuda dengan pakaian kerajaan, mata Kang Ji menunjukkan ekspresi kagum. Karena, pemuda berpakaian kerajaan itu adalah salah satu dari 3 kekuatan besar Qin Tianxingyu. Dia adalah murid Akademi Sihir Aneh, dan dia juga sosok yang bangga. Karakter seperti itu, status tinggi, jauh darinya bisa dibandingkan. Kali ini, Situ Feng dan yang lainnya yang kembali ke Star River yang rusuh bersama pemuda berpakaian kerajaan ini. Beberapa pasukan lainnya segera bergandengan tangan dengan Aula Xiao Yaozong dan Yuluo untuk menyerang tentara Zentian. Bab 2754. Sebagai murid dalam Akademi Sihir Aneh, identitas ini sangat penting. Situ Feng juga beruntung. Dia bergabung dengan sebuah faksi dan mengenal murid-murid dalam sekolah. Prestasinya sendiri jauh dari Tuhan yang benar. Lu Ming, bagaimana dengan bakatnya? Bagaimana kalau mendapat tempat pertama dalam ujian 13 sekolah Qin Tian? Bagaimana aku bisa membandingkan identitas aku dengan murid dalam Akademi Sihir Aneh? Oleh karena itu, begitu murid dalam Akademi Sihir Aneh datang, beberapa kekuatan yang tadinya direncanakan netral segera bergandengan tangan dengan mereka untuk menyerang tentara Zentian. Dengan upaya bersama dari beberapa kekuatan besar, tanpa bantuan murid dalam Akademi Iblis, mereka menerobos masuk ke inti pasukan Zentian. Ledakan. Satu serangan demi satu, berubah menjadi cahaya ajaib, dan meraung ke barisan perlindungan gunung tentara Zentian. Arai bergetar, dan retakan mulai muncul di atasnya. Apa yang harus dilakukan? Di barisan perlindungan gunung, orang-orang dari pasukan surgawi sangat jelek. Ini masalah besar. Aku akan bertarung dengan mereka. Aku akan membunuhmu. Ya, cukup untuk membunuh satu dan mendapatkan 2. Banyak orang meraung, menunjukkan ekspresi bahwa mereka akan mati bersama. Di tengah, Fazu terdiam dan tidak membuka mulutnya.
Di tengah kerumunan, Zulong, Titan, Longikon, 9 jangkrik iblis hidup, semuanya tampak serius. Aku tidak menyangka kita melarikan diri dari surga, tapi bagaimanapun juga, kita akan mati di tangan Olayuluo. Apakah ini takdir akhir? Beberapa orang menghela nafas, beberapa tidak mau. Mereka akhirnya mengalahkan klan Dewa Jahat, melarikan diri dari ribuan dunia kecil, dan datang ke alam semesta yang luas, tetapi pada akhirnya, mereka masih tidak dapat melarikan diri dari cakar Olayuluo. Kuharap Luming bisa membalaskan dendam kita di masa depan. Seseorang menghela nafas. Sulit untuk dikatakan, ada murid dari 3 penguasa di wilayah Qintianxing, murid dalam dari Akademi Sihir. Mereka terlalu kuat, ini bukan 1000 dunia kecil di kerajaan surga Yuan. Ini sangat besar kekuatan di alam semesta. Bagaimana Luming bisa mengalahkannya? Ya, diperkirakan orang-orang dari Akademi Sihir Aneh akan berurusan dengan Luming. Aku khawatir Luming tidak bisa melindungi dirinya sendiri. Lagi pula, ini bukan dunia kecil. Beberapa ahli di surga membicarakannya, penuh ketidakberdayaan. Mereka dapat dianggap sebagai tuan dan orang kuat di kerajaan surga Yuan, tetapi mereka hanyalah dasar alam semesta. Luming, di dunia surga dan Yuan, meskipun dia adalah seorang jenius yang langka di zaman kuno, tetapi bagaimanapun juga, itu hanya 1000 dunia kecil. Aku khawatir tidak masalah jika kita memasukkannya ke dunia besar. Klik, klik. Saat ini, susunan pelindung gunung mengeluarkan suara gemerincing, dengan semakin banyak retakan. Akhirnya, itu mengenai dan meledak. Arai perlindungan gunung, rusak. Siap bertarung. Seseorang berteriak. Jangan melakukan gerakan gegabah, semuanya harus defensif. Fazu minum dan menghentikan orang-orang. Ingat, akulah yang akan mereka bunuh. Jika aku mati, kamu menyerah. Apakah kamu mengerti? Mata Fazu menyapu orang-orang dari pasukan surga. Tidak, kami lebih baik mati daripada menyerah. Ya, kami tidak akan pernah menyerah. Orang-orang dari tentara surga meraung. Kamu. Fazu tidak berdaya. Menyerah. Hehe, tidak apa-apa. Kami hanya membunuh beberapa dari kalian. Sebagian besar dari kalian bisa menyerah, selama kita jujur dan jujur di masa depan. Master Sekte Xiao Yao, Situ Haonan, mencibir. Dia harus melangkah keluar terlebih dahulu dan mendorong ke depan. Di sampingnya, Kang Ji dan yang lainnya mengikuti. Jangan bergerak, ini perintahku. Fazu memerintahkan agar matanya menjadi lebih tajam dan lebih tajam. Wajah banyak orang berubah, gigi mereka terkatup dan kepala mereka menunduk. Kang Ji, Situ Haonan, aku datang untuk bertarung denganmu. Aku melihatmu, siapa yang bisa melakukan apapun tentangku. Kemudian, Fazu sendirian, melangkah keluar dari udara, sebuah pedang muncul di tangannya, berjuang untuk malam itu. Fazu sendirian, menghadap ke Xiao Yaozong, Olayuluo, dan seterusnya. Fa Ming, apakah menurutmu kamu bisa melawan begitu banyak dari kita dengan pedang tingkat menengah 7 tingkat? Situ Haonan mencibir. Siapa yang akan melawanku? Fazu banyak minum, dan semangat juangnya seperti pelangi. Dia menyapu ke Situ Haonan dan lainnya. Sima Haonan dan yang lainnya menoleh, tapi tidak ada yang memimpin. Mereka sangat jelas bahwa kekuatan bertarung Fazu sangat buruk. Secara khusus, Situ Haonan, Kang Ji dan Mokan telah bertarung dengan Fazu, dan tentu saja mereka tidak akan memimpin. Yah, apa yang membuatmu tergila-gila? Aku akan menemuimu. Di samping Kang Ji, seorang pria besar berbaju merah darah, membawa pedang berdarah, melangkah keluar dengan nafas yang kuat. Pria hebat ini adalah kekuatan lain. Dia adalah sesepuh dari masyarakat darah merah. Dia memiliki 4 tingkat kultivasi dewa sejati. Kekuatan bertarungnya tidak kalah dengan Situ Haonan dan lainnya. Dia tidak bertarung dengan Fazu sebelumnya, jadi dia tidak takut pada Fazu. Melihat tangan pria ini, Situ Haonan dan yang lainnya tidak menghentikannya. Mereka hanya bisa menggunakan orang ini untuk merasakan dasar Fazu. Ayo pergi, aku akan memberimu kesempatan. Fazu memandang sesepuh dari masyarakat darah merah dengan acuh tak acuh. Sombong, mencari kematian. Penatua tertinggi dari masyarakat darah merah minum dengan dingin, dan kekuatannya yang dahsyat meledak. Pedang di tangannya meraung dan menebas Fazu. Sua. Fazu juga memotong dengan satu pedang. Kapan? Pedang bertabrakan satu sama lain, dan raungan besar pecah. Kemudian, sesosok mundur lagi dan lagi, tetapi dia adalah sesepuh tertinggi dari masyarakat palang merah darah. Pada langkah pertama, dia dikalahkan oleh Fazu, dan mereka yang diserang mundur. Membunuh. Fazu banyak minum, dan tubuhnya seperti cahaya pelangi. Dia membunuh sesepuh tertinggi dari masyarakat palang merah darah. Cahaya pedang menembus udara, satu demi satu, dan berlanjut. Puncak ketiga dari keterampilan sihir, kamu. Kakak palang merah darah terkejut. Keahlian sihir Fazu sudah menjadi puncak ketiga. Dengan 7 tingkat artefak tingkat menengah, bahkan jika itu hanya budidaya 3 kali lipat dari dewa sejati, kekuatan tempurnya jauh di depannya.
Dia berulang kali mundur dan ingin melarikan diri, tetapi bagaimana Fazu bisa membiarkannya melarikan diri? Setelah memotong lusinan pedang berturut-turut, dia menebas pria itu dengan satu pedang dan membunuhnya di tempat. Seberapa kuat? Banyak orang terkejut. Brengsek. Pemimpin Palang Merah meraung, sakit hati sampai mati. Totalnya hanya ada 3 orang, tapi salah satunya tewas dalam perang. Dia ingin mencabik-cabik Fazu. Siapa lagi yang akan bertarung? Momentum Fazu seperti orang gila, menyapu segala arah. Jika kamu berani membunuh Tetua Palang Merah, kamu akan mati. Ketua Perkumpulan Darah Merah meraung, seperti singa gila, meledak, dan seluruh tubuhnya dipenuhi dengan nafas yang mengerikan. Ini 5. Inilah kultivasi Ketua Perkumpulan Darah Merah. Kultivasinya lebih baik daripada Situ Haonan dan Kangji. Pengaruh masyarakat Palang Merah Darah awalnya ada di Aula Yuluo, Xiao Yaozong, dan tentara Zhengtian. Kali ini, dia ingin menjilat murid Akademi Iblis lain sebelum dia menyerang tentara Zhengtian. Apakah ini benar-benar 5? Ayolah. Di mata Fazu, ada rasa perang yang kuat. Membunuh. Perhimpunan Palang Merah Darah tumbuh dan minum, dan pedang dipotong dengan keras. Dalam sekejap, itu memotong puluhan lampu pedang dan memotong titik kunci dari seluruh tubuh Fazu. Bab 2755. Menghadapi serangan Ketua Perkumpulan Merah Darah, Fazu sama sekali tidak takut. Dia naik dengan pedangnya. Pedang meraung, dan cahaya pedang melambung ke langit dan menebas Ketua Perkumpulan Merah Darah. Kapan? Kapan? Dalam sekejap, puluhan raungan pecah di antara kedua orang itu, dan kemudian sesosok mundur dengan liar, yaitu Fazu. Menghadapi kepala Palang Merah Darah, Fazu ditindas, bukan lawan. Ya, tidak peduli seberapa kuat dia akan mati kali ini. Kepala Aula Yuluo acuh tak acuh. Tentu saja, akhir zaman ini sudah pasti, tidak bisa diubah. Cara percaya diri Situ Haonan. Membunuh. Ketua Perkumpulan Merah Darah berada di atas angin dengan satu pukulan, jadi dia tidak akan melewatkan kesempatan untuk melancarkan serangan kekerasan terhadap Fazu. Ini benar-benar 5, hanya seperti itu. Rambut panjang Fazu berkibar, momentumnya seperti orang gila, dan semangat juangnya mencapai puncaknya. Kekuatan sucinya pecah, dan bukannya mundur, dia berinisiatif untuk bergegas ke Ketua Merah Darah. Kapan? Kedua pria itu bertabrakan lagi, tetapi kali ini, ketika pedang berpotongan, napas tubuh Fazu tiba-tiba membumbung tinggi, dan pedang pertempuran itu bersinar dengan cahaya yang menyilaukan, yang benar-benar menekan presiden berwarna merah darah. Sua. Kejutan gila tubuh panjang berwarna merah darah, tubuhnya seperti cangkang kejut umum yang terbang keluar. 4 dewa sejati. Merah darah akan tumbuh dan mengaum. Apa? Prasasti Dharma telah menembus 4 tingkat Tuhan sejati. Sialan, betapa cepatnya dia. Kangji, Situ Haonan dan yang lainnya meraung kaget. Kekuatan Fazu sangat kuat. Jika itu adalah Triple of True God, itu tidak akan menjadi lawan dari Blood Red President, tetapi akan berbeda untuk menembus 4 level True God. Wah! Pedang orang Fazu menjadi satu, yang berubah menjadi cahaya pedang yang terang dan membunuh kepala Merah Darah. Presiden Merah Darah meraung, mencoba yang terbaik untuk bertarung dengan Fazu, tetapi hanya beberapa gerakan. Dia benar-benar tertekan. Dia bukan lawannya. Dia berulang kali mundur, dan sudut mulutnya dipenuhi darah. Bantu aku, bantu aku. Masyarakat Merah Darah tumbuh mengaum. Dia benar-benar takut. Jika dia terus seperti ini, dia mungkin akan dibunuh oleh Fazu. Ayo bertarung bersama. Sudah waktunya kedua pasukan bertarung. Kita tidak perlu membicarakan begitu banyak aturan. Ayo bunuh dia bersama. Bagus, mari kita lakukan bersama. Kangji dan Situ Haonan meraung, sama sekali tidak tahu malu. Suara itu jatuh, bayangan selangkah demi selangkah keluar, menuju Fazu. Kangji, ceruk ajaib, Situ Haonan. Total ada 9 master, semuanya adalah keberadaan 4 dewa sejati, ditambah Presiden Merah Darah, total 10 orang. Ledakan, ledakan, ledakan. 10 ahli teratas bergandengan tangan, melancarkan serangan yang mengerikan dan menyerang Fazu. Menghadapi serangan gabungan dari begitu banyak ahli, Fazu tidak berani lengah dan melawan dengan seluruh kekuatannya. Kedua belah pihak melancarkan pertarungan sengit. Kedua belah pihak bertarung bersama, tetapi kedua tinju itu sulit dikalahkan oleh 4 tangan. Bagaimanapun, Fazu hanyalah satu orang. Menghadapi pengepungan 10 master teratas, dia perlahan jatuh ke angin. Maksudnya, sekelompok orang tercela. Begitu banyak orang mengepung Tuhan. Sayang sekali dalam menghadapi perang yang begitu hebat, tidak ada yang bisa berdiri di depan mereka. Lagi pula, tentara surgawi didirikan untuk waktu yang singkat, dan tidak ada Tuhan yang sejati. Sebelumnya, itu sepenuhnya dibawa oleh Fazu sendirian. Karena itu, mereka hanya bisa menonton dan naik. Sebaliknya, itu akan menghalangi Fazu dan mengalihkan perhatiannya. Menyentuh. Fazu tidak sengaja dipukul oleh satu orang dengan satu tangan.
Tubuhnya mundur dan seteguk darah menyembur keluar. Falming, matilah, mati untukku. Raungan ganas Kanji mengambil kesempatan untuk membunuh Fazu. Kanji, jika kamu ingin membunuhku, aku khawatir itu masih jauh dari cukup. Teknik pedang. Ketika Fazu meraung, tubuhnya tiba-tiba mengeluarkan roh pedang yang tak terbatas, dan seluruh tubuhnya tampak berubah menjadi pedang yang tiada taranya. Kong! Pedang Ki meledak dari Battle Sword di tangan Fazu dan menebas Kanji. Kekuatan mengerikan itu membuat warna Kanji berubah. Kanji mencoba yang terbaik untuk melawan, tapi pedangnya terpotong, dan pertahanan Kanji hancur. Dia berteriak dan terbang keluar. Luka pedang sepanjang setengah meter muncul di tubuhnya dan hampir membelahnya menjadi dua. Seni rahasia, kamu telah mempraktikkannya. Kanji meraung kaget. Yang lain juga terkejut. Ada beberapa seni rahasia umum di Riot Star River. Namun, ada beberapa seni rahasia yang dapat meningkatkan efektivitas pertempuran. Di Riot Star River, jumlahnya sangat sedikit. Dan Fazu, jelas, mengembangkan semacam keterampilan rahasia yang dapat meningkatkan efektivitas pertempuran. Menarik, aku akan menerimanya. Dia telah duduk di kursi kekaisaran, sepasang murid batin yang lesu dari Akademi Sihir Aneh. Saat ini, matanya sedikit cerah, menunjukkan sedikit keserakahan. Bunuh. Fazu meraung dan roh pedangnya menjadi semakin cerah. Dia membunuh Kanji dan yang lainnya. Dia memang mengembangkan keterampilan rahasia, keterampilan tubuh pedang. Setelah pecah, kekuatan pedangnya dapat ditingkatkan sebesar 50%. Pada saat kritis, kekuatan teknik pedang meningkat sebesar 50%, yang sangat mengejutkan. Ayo kita lakukan bersama, ayo lakukan bersama. Kanji ketakutan dan tidak berani melawan. Dia meraung saat dia mundur. Yang lainnya, satu demi satu, membunuh Fazu. Mati. Mata Fazu mengirimkan peluang membunuh yang luar biasa. Dia memotong lebih dari selusin lampu pedang secara berurutan, dan memukul mundur semua tuan yang mengepungnya. Kemudian dia menatap salah satu dari mereka dan melancarkan serangan sengit. Pria itu ketakutan dan melawan dengan panik, tetapi dia hanya 4 kali kultivasi dari Tuhan yang benar. Dia tidak bisa menahan Fazu saat ini. Tanpa memblokir beberapa gerakan, dia mendapat pukulan berat. Mati. Fazu menebas dengan satu pedang dan membelah pria itu menjadi dua secara langsung. Satu lagi yang kuat dari 4 dewa sejati terbunuh. Membunuh. Setelah membunuh pria ini, Fazu menjadi lebih kuat dan membunuh orang lain. Kanji, Situ Haonan, dan Ceruk Mo sangat ketakutan sehingga mereka tidak berani melawan dan mundur. Bagus, Tuhan itu perkasa. Orang-orang dari pasukan surga sangat senang saat melihat kekuatan besar Fazu. Kanji, ambil nyawamu. Fazu mengawasi Kanji dan membunuh Kanji. Di antara orang-orang ini, yang paling ingin dibunuh oleh Fazu adalah Kanji, yang menganggap Yuanji surga sebagai padang rumput dan menyempurnakan sendan dengan Tianjiao dari Tianji Yuanji. Selain itu, sebagian besar dewa yang keluar dari surga dikendalikan oleh Kanji. Selama Kanji terbunuh, larangan terhadap orang-orang itu akan dicabut. Tidak. Kanji kaget dan mundur dengan liar dengan ekspresi panik di wajahnya. Kamu tidak bisa melarikan diri. Tidak ada yang bisa menghentikan Fazu. Dia dengan cepat mengejar Kanji. Jarak antara kedua belah pihak semakin dekat. Naga, bantu aku, bantu aku. Kanji berteriak pada KANGLONG. Ayah, kakak seperguruan, tolong bantu ayahku. Kang Lama dengan cemas menatap pemuda berpakaian kerajaan itu. Jangan khawatir, ayahmu tidak akan mati. Pria muda di penjaga kerajaan berbicara dengan lemah. Setelah berbicara, dia bangkit dan melangkah keluar selangkah demi selangkah. Sosoknya, seperti kilatan petir, bergegas menuju Fazu. Ledakan. Sebelum dia tiba, pemuda di pengawal kerajaan meledak dengan satu tangan. Cetakan telapak tangan hitam, yang sehitam tinta, digunakan untuk menekan Fazu, yang sangat kuat. Bab 2756. Jantung pemuda itu berdebar kencang. Terlepas dari mengejar Kanji, Fazu memotong pedang dengan seluruh kekuatannya, dan cahaya pedang yang terang meledak. Ledakan. Dengan raungan, cahaya pedang Fazu terpotong pada cetakan telapak tangan yang gelap. Cahaya pedang tidak tahan. Di bawah keterkejutan, itu langsung runtuh, dan cetakan telapak tangan terus menghantam Fazu. Fazu melawan dengan pedangnya, tapi dia terhempas ribuan mil jauhnya oleh cetakan telapak tangannya. Seteguk darah menyembur keluar, dan wajahnya sangat pucat. Sungguh kekuatan yang mengerikan. Apakah ini kekuatan bertarung dari murid dalam Akademi Iblis Aneh? Fazu berpikir dalam hatinya, matanya menunjukkan sedikit ketidakberdayaan. Pemuda berpakaian kerajaan ini memiliki 6 tingkat kultivasi dan kekuatan bertarung yang hebat, yang jauh dari sebanding dengan Kanji. Bahkan di Perang Dunia Pertama di level yang sama, Fazu tidak yakin bisa mengalahkannya. Puan tentara. Orang-orang dari tentara surga putus asa. Galak, sengit, murid dalam Akademi Sihir Aneh benar-benar kuat. Haha,
Faming, mati untukku. Jantung Kangji bergemuruh liar dan matanya ganas. Kekuatanmu bagus, tidak mudah memiliki karakter sepertimu di Sungai Bintang yang bergejolak. Dengan cara ini, serahkan keahlian rahasiamu, dan jadilah anjingku dan bekerja untukku. Aku bisa menyelamatkan hidupmu. Pria muda dengan pakaian kerajaan, dengan tangan di punggungnya, menatap Fazu dengan ekspresi di wajahnya. Hahaha. Fazu terkekeh dan berkata, jika kamu ingin membunuh, kamu bisa membunuhku. Jika kamu ingin aku bersujud, kamu bisa menjadi anjing larimu. Kamu bisa memimpikannya. Selain itu, kamu menginginkan seni rahasia dan angan-anganku. Jika kamu ingin mati, aku akan membantumu. Wajah pemuda itu menjadi acuh tak acuh. Kekuatannya mengalir ke seluruh tubuhnya. Peluang pembunuhan dingin keluar. Pada saat yang sama, sebuah pedang muncul di tangannya, yang berwarna hitam seperti tinta. Sua. Cahaya pedang yang mengerikan melintas dan menebas Fazu. Fazu menerobos dengan seluruh kekuatannya dan melawan dengan pedangnya. Kapan? Cahaya pedang pecah, dan Fazu mendengus, terbang ribuan mil jauhnya, terus-menerus menyemburkan beberapa suap darah. Di tubuhnya, ada bekas luka yang tebal, semua luka pisau kecil. Menghadapi anak muda di pengawal kerajaan, Fazu benar-benar dikalahkan, dan prestasinya jauh berbeda. Puan tentara. Para prajurit tentara surga terkejut. Tapi Kang Ji dan yang lainnya secara alami sangat senang. Aku tidak tahu apa yang bisa aku lakukan jika aku ingin menghadapi kakak laki-laki Luo. Di satu sisi, Kang Long, Si Tu Xiao dan yang lainnya mencibir. Satu pertanyaan lagi, seni rahasia, setuju atau tidak? Pemuda itu bertanya lagi. Jika kamu ingin membunuh, kamu bisa bermimpi. Fazu mencibir. Carilah kematian, pedang sihir hitam. Orang-orang muda di penjaga kerajaan sangat marah, dan kekuatan mereka meledak. Kekuatan seluruh tubuh menyatu untuk membentuk tenda pedang yang mengerikan dan tak tertandingi, dan membunuh Fazu. Pedang ini telah digunakan oleh para pemuda penjaga kerajaan dengan marah. Kekuatannya sangat mengejutkan. Orang biasa dengan 5 tingkat dewa sejati akan dibunuh dengan satu pisau. Daun yang mengerikan menekan ke arah Fazu. Menghadapi pedang ini, Fazu tidak bisa menahannya dan ingin mati di bawahnya. Puan tentara. Orang-orang dari bala tentara surga menangis dengan getir. Mati-mati. Fazu meraung dan pecah dengan seluruh kekuatannya. Bahkan jika dia akan mati dengan gemilang dan bertarung sampai mati. Dia tidak akan menunggu untuk mati. Ledakan. Tapi saat ini, jauh di langit, terdengar suara gemuruh yang kuat, udara terus meledak. Banyak orang melihat ke atas secara tidak sadar. Itu, kapal luar angkasa. Sungguh kapal perang bintang yang indah, kapal perang bintang macam apa ini, benar-benar meluncur ke atmosfer. Pikiran banyak orang melintas satu ide demi satu. Kebanyakan orang akan berhenti saat memasuki atmosfer saat naik kapal luar angkasa. Namun, kapal luar angkasa itu masih menuju markas tentara langit dan menuju mereka, dengan kecepatan yang mencapai titik ekstrim. Ya. Pria muda di Royal Guard juga tercengang karena dia menemukan bahwa kapal perang bintang itu benar-benar sedang menuju ke arahnya. Dia melompat dalam hatinya, pedangnya berubah dan arahnya berubah. Alih-alih memotong di Fazu, dia memotong di kapal perang bintang. Ledakan. Cahaya pedang memotong kapal perang langit berbintang. Kapal perang langit berbintang tidak ada hubungannya dengan itu. Sebaliknya, dia adalah seorang pemuda berpakaian kerajaan. Tubuhnya mundur dengan liar, dan dia hampir memuntahkan seteguk darah. Dan kapal luar angkasa itu juga ada di udara. Banyak orang melihat kapal perang bintang ini, terutama tentara langit, dan mata mereka menunjukkan secercah harapan. Jelas bahwa kapal perang bintang tadi menabrak anak muda di penjaga kerajaan. Apakah mereka datang untuk membantu? Siapa? Keluar dari sini. Pria muda di penjaga kerajaan menyipitkan matanya dan meraung. Klik. Gerbang Starship terbuka dan sesosok tubuh keluar darinya. Lu Ming, ini kamu. Yang pertama memanggil bukan yang lain, tapi Kang Long. Dia berpikir untuk menemukan Lu Ming untuk membalaskan dendamnya setiap hari. Secara alami, dia sangat terkesan oleh Lu Ming dan mengenalinya sekilas. Lu Ming, ini dia. Lu Ming yang kembali. Bagaimana mungkin dia? Apakah dia membawa orang kuat Kong Xuanzong? Orang-orang dari pasukan surga tercengang, dan warna harapan di mata mereka semakin kuat. Mereka berharap Lu Ming akan membawa yang kuat dari Kong Xuanzong. Kemudian, mungkin disimpan hari ini. Itu anak ini. Kang Ji, Si Tu Haonan dan yang lainnya juga menunjukkan cahaya dingin di mata mereka. Lu Ming. Fazu juga terkejut. Nak, kamu adalah Lu Ming. Pria muda penjaga kerajaan menatap Lu Ming dengan dingin. Dia telah mendengar nama Lu Ming. Pertama-tama, Lu Ming adalah yang pertama dalam 13 percobaan terakhir Qintian. Selain itu, dia juga mendengar tentang Kang Ji, Si Tu Xiao dan Si Tu Feng. Aku Lu Ming, aku akan menggantinya jika itu palsu.
Dengan senyum tipis, Luming melirik penonton dan menemukan bahwa semua orang baik-baik saja. Dia menghela nafas lega dan akhirnya tiba. Siapa lagi yang datang dengan Kong Xuanzong? Keluarlah, aku akan bekerja di Akademi Sihir hari ini. Siapa yang berani menghentikanku? Pria muda di penjaga kerajaan itu acuh tak acuh. Matanya langsung melewati Luming dan melihat ke gerbang kapal perang langit berbintang. Dia tidak memperhatikan Luming. Dia hanyalah murid baru Kong Xuanzong. Dia bisa menghancurkannya sampai mati dengan satu jari. Jelas, Luming tidak tahu tentang penampilannya di klan Bingpo. Kalau tidak, dia tidak akan begitu sombong. Jangan khawatir, aku sendirian hari ini, tidak ada orang lain. Dengan senyum tipis dan lambaian tangan, Luming mengumpulkan kapal perang bintang. Apa? Hanya Luming. Buruk. Mendengar ini, wajah Zheng Tianjun berubah drastis. Dia memiliki sedikit harapan, tetapi sekarang dia menjadi putus asa. Luming sendirian, apa yang bisa kita lakukan jika kita datang ke sini? Itu tidak mengubah hasilnya. Tidak baik. Zulong, Titan, Longikon, dan lainnya juga mengubah wajah mereka dan khawatir. Hahaha, bocah ini, dia datang sendiri. Dia benar-benar ingin mati. Nah, saatnya untuk menyingkirkannya hari ini, dan berbuat lebih banyak dengan satu batu, agar tidak menemukan kesempatan khusus untuk membunuhnya di masa depan. Ini benar-benar pertolongan Tuhan. Kang Ji, Kang Long, Situ Haonan dan yang lainnya tertawa dalam hati, belum lagi betapa bahagianya mereka. Awalnya, Luming bergabung dengan Kong Xuanzong, dan bakatnya luar biasa, yang membuat mereka takut. Mereka berpikir tentang cara membunuh Luming dan menghilangkan efek samping setelah penghancuran tentara Zhengtian. Mereka tidak menyangka Luming akan mengirimnya ke rumahnya. Bagaimana mungkin mereka tidak bahagia? Bab 2757. Bodoh, bodoh, hahaha. Kang Ji, Kang Long, Situ Haonan dan yang lainnya tertawa dalam hati, dan memandang Luming seolah-olah mereka sedang melihat orang bodoh. Luming, cepat pergi. Fazu berteriak. Pergi? Kemana harus pergi? Karena kamu di sini, jangan pergi. Kang Ji mencibir, dan Situ Haonan serta tokoh-tokoh lainnya melintas di sekitar Luming. Kapal perang bintang Luminggang sangat maju. Mereka bisa melihatnya. Jika tidak, mereka tidak dapat memblokir serangan para penjaga kerajaan muda. Oleh karena itu, mereka memblokir jalur mundur Luming, agar tidak mengeluarkan kapal perang langit berbintang untuk melarikan diri. Apakah aku mengatakan aku akan melarikan diri? Luming tersenyum ringan dan terlihat tenang. Fazu, Zulong dan sebagainya sedikit terpana. Mereka mengenal Luming dengan sangat baik. Mereka tahu bahwa Luming bukanlah orang yang menglang. Saat ini, dia sangat tenang. Apakah ada yang bisa diandalkan? Nak, bawa kamu di jalan. Kamu Luoho dari Ceruk Tetua Tertinggi, minuman besar, pertama yang membunuh Luming. Kekuatan serangan yang kuat dari 4 dewa sejati seperti gelombang, menghancurkan daratan. Tidak baik. Fazu, Zulong dan yang lainnya semua melompat dalam hati mereka dan wajah mereka sangat berubah. Untungnya, orang tua Luming, Qiu Yue dan lainnya, disembunyikan di tempat rahasia karena tingkat kultivasi mereka yang rendah. Mereka tidak melihat pemandangan ini, kalau tidak mereka akan ketakutan setengah mati. Mati. Kuil itu menyeringai muram. Kau yang mati. Suara acuh tak acuh Luming terdengar, tiba-tiba, sebuah pistol meledak dan menusuk ceruk ajaib, kecepatannya mencapai ekstrim. Puff. Di depan Luming, semua serangan dan pertahanan ceruk sihir sama rentannya dengan tahu. Tombak menembus alis ceruk ajaib dan menembus lubang transparan sebelum dan sesudah. Kamu. Mata relung itu begitu bulat sehingga aku hampir tidak percaya apa yang terjadi di depan aku. Kemudian, dengan suara, aku jatuh ke bumi, dan tidak ada nafas. Ini benar-benar lemah. Luming bergumam. Hal yang sama adalah Tuhan yang berlipat ganda. Kekuatan bertarung ceruk sihir jauh lebih lemah daripada kekuatan Anhai, Liu Chang, dan lainnya. Dengan kekuatan bertarung Luming saat ini, dia bisa dibunuh dengan melambaikan tangannya. Bagaimana mungkin ini bisa terjadi? Kang Ji, Situ Haonan dan lainnya, mata terbelalak, sepasang penampakan hantu. Luming, benar-benar membunuh kuil dengan satu gerakan. Yang bisa mereka lakukan hanyalah merasa kedinginan dan berkeringat. Mereka tidak bisa membantu tetapi mundur dan membuka jarak dari Luming. Mereka diam-diam memberi selamat bahwa bukan mereka yang baru saja menembak, jika tidak, mereka akan mati. Tidak mungkin, tidak mungkin. Yang paling mengejutkan adalah Kang Ji, Situ Xiao dan Situ Feng. Mereka semua bertengkar dengan Luming, dan mereka tahu kultivasi dan kekuatan tempur Luming. Tapi barusan, Luming benar-benar membunuh ceruk ajaib. Ini adalah keberadaan Tuhan yang nyata. Bisakah Luming benar-benar membunuh keberadaan 4 dewa sejati? Sudah berapa tahun? Mereka gemetar di hati mereka dan penuh kecemburuan. Gulu. Fazu, Zulong, Titan, Longikon,
dan orang-orang dari pasukan Zentian semuanya tidak bisa menelan ludah dan gagap. Jelas, langkah Lu Minggang mengejutkan semua orang. Apakah kamu tidak akan membunuhku? Apa yang akan kamu lakukan secepat ini? Lu Ming melirik Kang Ji dan yang lainnya, dan berbicara dengan ringan. Disapu oleh mata Lu Ming, Kang Ji dan yang lainnya menggigil. Nak, aku memiliki kekuatan bertarung, tetapi kamu tidak cukup untuk menjadi sombong di depanku. Pada saat ini, pemuda penjaga kerajaan membuka mulutnya, seluruh tubuhnya penuh dengan kekuatan sihir, dan dia mengeluarkan nafas yang kuat, menekan Lu Ming. Jika itu cukup, aku akan melihat apakah itu perkelahian, tetapi begitu kamu melakukannya, kamu akan siap untuk membunuhku. Mata Lu Ming beralih ke pemuda berpakaian kerajaan dan berkata dengan dingin. Persiapan untuk dibunuh olehmu konyol. Itu hanya dewa, kamu ingin membunuhku dan mati untukku. Melihat hutan, pemuda pengawal kerajaan terlalu malas untuk berbicara omong kosong dengan Lu Ming. Dengan cahaya pedang yang mengerikan, dia menebas Lu Ming dan ingin memotongnya. Bersenandung. Tombak di tangan Lu Ming bergetar dan menyapu. Tombaknya setebal gunung, dan membombardir dengan cahaya pedang para pemuda penjaga kerajaan. Ledakan. Dengan raungan besar, cahaya pisau bergetar hebat, lalu roboh. Tombak terus menyapu ke arah para pemuda di pengawal kerajaan. Bagaimana mungkin? Pria muda di penjaga kerajaan meraung di dalam hatinya. Matanya penuh keheranan. Kemudian dia mengerahkan seluruh kekuatannya untuk menahan serangan Lu Ming. Namun, ketika tombak berguling, pemuda itu menjerit, dan tubuhnya terbang keluar seperti cangkang, memuntahkan darah. Ini. Banyak orang menggosok mata mereka begitu keras sehingga mereka mengira mereka salah. Pemuda penjaga kerajaan, murid dalam Akademi Sihir Aneh, baru saja menunjukkan kekuatannya yang luar biasa, tetapi saat ini, Lu Ming tampaknya rentan terhadap tiup dan hancur total. Secara khusus, Kang Ji, Situ Haonan dan yang lainnya hampir mati ketakutan. Dan mereka yang berada di bala tentara surga sangat gembira. Iblis. Orang-orang dari surga bergumam pada diri mereka sendiri, belum lagi betapa terkejutnya mereka. Sebelumnya, beberapa orang mengira bahwa meskipun Lu Ming dapat menciptakan keajaiban di surga, dan merupakan orang yang paling sombong dalam sejarah surga, ketika dia datang ke alam semesta yang luas, dia takut akan sangat sulit baginya untuk bangkit. Dan menjadi acuh tak acuh terhadap publik. Tapi sekarang mereka menemukan bahwa mereka salah, benar-benar salah. Iblis, kemanapun kamu pergi, mereka adalah iblis. Lu Ming, yang bisa membuat keajaiban di surga, masih bisa melakukannya di alam semesta yang luas. Mereka memahami bahwa pencapaian Lu Ming jauh di luar imajinasi mereka. Kecepatan kemajuan ini benar-benar. Dalam benak Fazu, dia juga dalam keadaan kacau dan sulit untuk ditenangkan. Berapa lama Lu Ming bergabung dengan Kong Xuanzong? Ini hanya beberapa dekade. Untuk dewa, apa artinya? Namun, Lu Ming telah membuat prestasi yang mengerikan. Apakah kamu ingin membunuhku dengan kekuatan ini? Suara acuh tak acuh Lu Ming berdering lagi, dan sekali lagi menyapu pemuda kerajaan. Ledakan. Kali ini, anak muda di pengawal kerajaan bahkan lebih sengsara. Tubuh mereka semua hancur berantakan, hanya menyisakan satu kepala yang melayang di udara. Mereka ketakutan. Tidak, kamu tidak bisa membunuhku. Aku adalah murid dalam Akademi Sihir Aneh. Jika kamu membunuhku, kamu juga akan mati. Teriak orang-orang muda di penjaga kerajaan, berharap untuk menakut-nakuti Lu Ming dengan Akademi Sihir yang aneh. Murid batin Akademi Sihir Aneh. Maaf, beberapa waktu lalu, aku juga membunuh sekelompok orang. Lu Ming melengkungkan bibirnya. Meskipun pemuda berpakaian kerajaan ini telah mencapai 6 tingkat semangat sejati, satu lebih tinggi dari Liu Shangkai, dia tidak sekuat Liu Shangkai, dan tentu saja dia benar-benar dihancurkan oleh Lu Ming. Pergilah ke jalan, hancurkan kekosongan. Lu Ming menggunakan bentuk pertama dari 3 serangan untuk menghancurkan dunia, menerobos udara, dan tombak yang cerah ditembakkan dan melintas. Menyentuh. Kepala pemuda di pengawal kerajaan langsung hancur berkeping-keping, dan tubuh serta jiwanya dihancurkan. Lari. Hampir, si Huonan. Lu Ming sangat berani bahkan murid dalam sekolah berani membunuh mereka. Jika mereka tinggal, mereka pasti akan mati. Di mana mereka berani tinggal dan melarikan diri satu persatu. Bab 2758. Lu Ming, bagaimana Kang Ji dan yang lainnya bisa kabur? Membunuh. Lu Ming minum dengan dingin dan menggunakan teknik kunpeng selama 9 hari. Tubuhnya seperti kunpeng. Pada saat yang sama, tombak di tangannya ditusuk terus-menerus. Wah. Serangkaian on tombak, tusukan ke Kang Ji, Situ Haonan, Presiden Merah Darah dan sebagainya. Tidak. Kang Ji, Situ Haonan dan yang lainnya hampir buang air kecil. Mereka meraung dengan liar dan melawan pada saat bersamaan. Namun,
dengan prestasi mereka, mereka benar-benar rentan terhadap Luming. Tombak-tombak itu berterbangan, dan mereka ditusuk satu persatu dan jatuh di tempat. Kang Ji, Si Tu Haonan, dan pemimpin Palang Merah Darah dibunuh oleh Luming. Bunuh, ayo lakukan bersama. Fa Zu meraung dan suaranya menyebar ke seluruh penonton. Bunuh, bunuh, bunuh. Bunuh semua sampah ini. Orang-orang dari tentara surga juga membunuh orang-orang di Aula Yuluo dan Xiao Yaozong. Meskipun Aula Yuluo, Xiao Yaozong, dan pasukan lainnya jauh lebih kuat daripada tentara Zentian, mereka tidak memiliki semangat saat ini. Mereka hanya tahu cara melarikan diri, dan mereka tidak dapat membentuk kekuatan tempur apapun. Sebaliknya, mereka dibunuh oleh tentara Zentian dengan korban yang tak terhitung jumlahnya. Luming terus membunuh Kang Long, Si Tu Xiao dan Si Tu Feng. Luming, kamu tidak bisa mati dengan mudah, Kang Lama beberapa orang tahu bahwa mereka tidak bisa hidup hari ini, dan mengutuk dengan gila-gilaan, tetapi sebelum mereka menyelesaikan kata-kata mereka, mereka ditikam oleh Luming dengan satu tembakan. Kemudian, Luming secara khusus membunuh dewa-dewa sejati dan orang-orang kuat dari semua kekuatan besar. Di tempat Luming lewat, satu dewa sejati terbunuh, dan sejumlah besar orang kuat diledakkan. Menyerah, kami menyerah. Kami bersedia menyerah. Orang-orang dari semua kekuatan besar berteriak dan mengangkat tangan untuk menyerah. Mereka yang menyerah tidak akan membunuh, tetapi mereka harus bersumpah dengan asal-usul hidup mereka bahwa mereka akan selalu setia kepada tentara surga. Luming minum. Sumpah, aku bersumpah. Tiba-tiba, sejumlah besar orang bersumpah untuk setia kepada bala tentara surga. Pembunuhan telah berhenti. Sekte tingkat tinggi dari Aula Yuluo dan Xiao Yaozong semuanya milik tentara Zentian. Banyak orang memandang Luming dengan mata yang rumit. Dari penampilan Luming, sudah berapa lama? Situasi yang harus dia hilangkan telah dibalik dalam sekejap. Luming, aku tidak menyangka itu hanya beberapa dekade yang lalu. Kultivasimu telah mencapai tahap ini. Fa Zu terbang mendekat dan berkata sambil tersenyum. Semoga beruntung. Luming kian berkata dengan rendah hati. Selanjutnya, tidak ada lagi Luming. Fa Zu mulai mengirim orang-orang dari pasukan Zentian untuk mengambil alih wilayah yang dikuasai oleh Aula Yuluo Xiao Yaozong dan pasukan lainnya. Kekuatan pasukan Zentian pasti akan melonjak. Saat ini, Luming telah bertemu Zulong, Titan, Longikon, dan lainnya. Suasana Zulong, Titan, Longikon, dan lainnya secara alami sangat rumit. Mereka tahu bahwa Luming, bintang yang sedang naik daun di langit, telah jauh menyingkirkan mereka. Tuan, hal-hal ini untukmu. Luming mengeluarkan beberapa cincin penyimpanan dan memberikannya kepada Zulong dan lainnya. Ada beberapa sumber daya kultivasi di dalamnya, yang cocok untuk kultivasi keadaan roh virtual. Tuan, bagaimana dengan orang tua aku dan mereka? Luming bertanya. Mereka ada di belakang, kamu ikut kami. Zulong dan yang lainnya, bersama Luming, datang ke gunung belakang pasukan Zentian dan bertemu Lu Yuntian dan yang lainnya. Pada saat yang sama, mereka juga melihat bulan musim gugur dan Lu Shen Huang. Di alam semesta yang luas, pencapaian orang telah membuat kemajuan besar. Lu Yuntian dan Li Ping telah mencapai ranah Kaisar Agung. Dan Automoon, kultivasi telah mencapai kondisi setengah dewa. Kemajuan tercepat sebenarnya adalah kekurangan Dewa Tanah, yang telah mencapai tingkat dewa virtual. Hanya beberapa dekade yang lalu, Lu Shen Huang hanya tinggal di Zentiansing untuk berlatih, dan tidak memiliki kesempatan untuk bertemu dengannya. Dia telah menjadi dewa, yang melampaui harapan Luming. Bakat Lu Shen Huang lebih kuat dari yang dia bayangkan. Shen Huang, bulan musim gugur, ikut aku. Luming Dao, dengan bulan musim gugur dan Lu Shen Huang, datang ke puncak gunung. Tidak ada orang lain di sini. Bulan musim gugur, Shen Huang, sekarang aku akan mengajarimu keterampilan sihir, tapi yang ini sangat penting. Jangan biarkan keluar, kamu tidak bisa menyebarkannya ke orang kedua, terutama Shen Huang. Kamu bisa bahkan tidak memberikannya kepada Cier. Apakah kamu mengerti? Luming memperingatkan dengan serius. Dia berencana untuk mengajarkan buku itu kepada Qiu Yue dan Lu Shen Huang. Dengan bakat yang mereka miliki, mereka pasti bisa meraih beberapa prestasi. Bukan tidak mungkin untuk mengolah kekuatan ilahi master di masa depan, terutama di tanah kelaparan dewa. Namun, itu misterius dan tidak dapat diprediksi. Jika tersebar, dapat menyebabkan gelombang besar. Pada saat itu, mereka akan berada dalam bahaya. Ya, ayah. Ya, Tuan Muda. Lu Shen Huang dan Qiu Yue mengangguk berulang kali. Kemudian, Luming Shen Huang mengajari Qiu Yue dan Lu Shen Huang, penentuan langit dan bumi. Mereka memperhatikan dengan seksama. Setelah menonton, mereka dikejutkan dengan misteri Qian Kun Wadao Cue. Sungguh menakjubkan untuk mempelajari tidak hanya kekuatan ilahi yang mendominasi, tetapi juga kekuatan ilahi lainnya serta berbagai kekuatan ilahi.
Mereka akhirnya mengerti mengapa Luming memperingatkan mereka untuk tidak menyebarkannya kepada orang lain. Semakin banyak orang yang kamu kenal, semakin besar kemungkinan kamu untuk keluar. Mereka tahu bahwa hubungan itu penting, dan diam-diam mereka memutuskan bahwa mereka tidak akan pernah meneruskannya kepada orang kedua. Ayah, kamu dan Bibi Kyuyue mengobrol dengan baik. Aku akan kembali berlatih dulu. Jalan Lusen sepi, dan kemudian dia menatap Luming dengan, kamu tahu. Dia tertawa dan pergi. Anak ini. Luming berkata sambil tersenyum. Puan muda. Bulan musim gugur meraih tangan Luming dan memanggil dengan lembut. Matanya penuh kerinduan. Kyuyue, kali ini, kamu dan aku akan pergi ke Kongsuanzong untuk berlatih. Lu Mingrou berkata. Begitu matanya berbinar, dia menunjukkan wajahnya yang bahagia dan menganggukkan kepalanya. Bagus, bagus. Ayo kita pergi jalan-jalan. Luming menarik bulan musim gugur dan berjalan di kehampaan. Baru pada tengah malam Luming dan Kyuyue kembali ke tempat tinggal mereka. Long Chen, Huang Li. Baru saja kembali, Luming melihat Long Chen, Huang Li dan lainnya. Ketika mereka datang ke alam semesta Hong Huang, pencapaian Long Chen dan lainnya juga meningkat pesat, satu persatu, ke alam Kaisar Surga. Long Chen, Huang Li, ini untukmu. Luming mengeluarkan beberapa cincin penyimpanan dan melemparkannya ke Long Chen dan lainnya. Long Chen dan yang lainnya mengambilnya, tetapi di wajah mereka, tidak ada kegembiraan. Sepertinya ada yang ingin dikatakan, tetapi keinginan untuk berbicara berhenti. Long Chen, apa yang bisa aku lakukan untukmu? Luming tidak bisa melihat perbedaan mereka. Luming, Huang Ling dan Mulan mengalami kecelakaan. Long Chen menghela nafas dan berkata, Apa yang terjadi? Wajah Luming tiba-tiba berubah. Ya, beberapa waktu yang lalu, Nona Mulan dan Huang Ling pergi berpetualang dan mencari pengalaman bersama. Tempat yang mereka tuju adalah hutan Zhengtianxing, tetapi mereka tidak pernah kembali. Kami kembali untuk mencari mereka, tetapi tidak temukan jejak mereka. Awalnya, kami ingin melapor ke leluhur Fazu, tetapi kami bertemu dengan serangan oleh Yuluo dan Xiao Yaosong. Masalah ini ditunda. Long Chen menjelaskan. Bab 2759. Bagaimana itu bisa terjadi? Luming sangat khawatir. Dia takut Mulan dan Huang Ling dalam bahaya. Mulan, tentu saja, tahu apa arti Huang Ling baginya. Namun, kedua wanita itu juga orang yang keras kepala. Mereka pasti telah melihat pencapaian Luming semakin tinggi. Mereka tidak ingin ketinggalan terlalu banyak, jadi mereka pergi berpetualang. Kapan ini terjadi? Bulan musim gugur juga menunjukkan warna cemas, hal ini belum pernah dia dengar. Setengah tahun yang lalu, selama periode waktu ini, kami telah bertarung, tetapi kami tidak mengatakannya. Kami telah merencanakan untuk menunggu sampai kami melewati level ini dan kemudian melapor ke Fazu, dan membiarkan para ahli sekte Fazu mencarinya. Dia, kata Chen panjang. Ke hutan mana mereka pergi? Tanya Luming. Ini hutan malam abadi, Jalan Long Chen. Hutan malam abadi. Luming mengeluarkan jimat giok, yang merupakan peta bintang Zhengtian. Luming memiliki peta Zhengtianxing jauh sebelumnya. Dia menyuntikkan kekuatan sucinya ke jimat batu giok, dan sebuah peta muncul di langit, yang merupakan peta Zhengtianxing lengkap. Hutan malam abadi, ini dia. Long Chen menunjuk ke suatu tempat di peta. Bagus. Luming mengangguk dan langsung terbang ke udara, lalu melakukan keterampilan kunpeng selama 9 hari. Dengan kecepatan luar biasa, dia berkendara ke hutan malam abadi. Hutan Yongye adalah tempat terkenal di bintang Zhengtian. Ada banyak hewan liar di tempat ini, tetapi levelnya tidak tinggi. Sangat cocok bagi orang-orang dalam keadaan Tuhan virtual untuk datang ke sini untuk berlatih dan mengalami. Huang Ling dan Mulan datang ke sini untuk merasakan rindu. Kecepatan Luming sangat cepat, dan kekuatan sucinya memadatkan kunpeng di permukaan tubuhnya, dengan satu sayap, yang berjarak 90.000 li. Segera setelah itu, Luming datang ke hutan Yongye. Tanpa ragu, Luming langsung bergegas ke hutan malam abadi. Kesadaran spiritualnya menyebar dan melihat ke segala arah. Hutan Yongye sangat besar, tetapi dengan kecepatan Luming, ia terbang bola-balik dengan cepat. Hewan liar di hutan Yongye merasakan nafas Luming, dan mereka semua ngeri ketakutan dan tidak berani muncul. Segera, Luming mencari di hutan Yongye di semua tempat, dan bahkan di sekitarnya, tetapi tidak menemukan jejak Mulan dan Huang Ling. Bagaimana itu bisa terjadi? Apakah mereka dikubur di dalam mulut binatang itu? Memikirkan hal ini, Luming kaget dan tidak bisa menerima hasilnya. Tidak, cari lagi. Luming mengertakkan gigi dan terus mencari dengan lebih hati-hati. Itu. Selama beberapa jam, Luming tiba-tiba bergerak dan mengetahuinya. Dalam sekejap, Luming bergegas menyusuri hutan Yongye dan mendarat di samping altar kuno. Altar ini memang sudah sangat tua, dan sulit diperkirakan umurnya. Itu dilemparkan ke dalam plester dengan rune kuno di atasnya.
Yang terpenting di altar ini, Luming merasakan aroma Mulan dan Huangling. Altar macam apa ini? Luming melihatnya dengan hati-hati. Jangan lihat itu, ini adalah rangkaian transmisi. Di lautan pengetahuan, suara mengukur rumus berdering. Array transmisi, kenapa seperti ini? Luming terkejut karena dia belum melihat rangkaian transmisi. Array transmisi saat ini tidak seperti ini. Apalagi terbuat dari plaster yang terlihat terlalu sederhana. Itu normal jika kamu tidak mengetahuinya. Ini adalah susunan transmisi yang sangat tua, bahkan yang paling awal. Sekarang susunan transmisi seperti itu sangat sedikit. Apalagi susunan transmisi ini telah rusak. Cara mengukur kata. Rusak. Ya, kalau tidak salah, kedua temanmu pasti sudah diteleportasi dari stasiun transmisi ini. Cara mengukur kata. Mendengar ini, Luming sedikit lega. Mulan dan Huangling baru saja diusir, setidaknya untuk membuktikan bahwa mereka masih hidup. Apakah kamu tahu kemana arah teleportasi ini? Terlebih lagi, bisakah susunan ini diperbaiki? Luming bertanya lagi. Mereka tidak akan dipulihkan. Di dunia sekarang ini, sangat sedikit orang yang dapat memperbaiki susunan kuno semacam ini. Selain itu, sulit untuk mengetahui kemana mereka dipindahkan. Ada kemungkinan besar bahwa mereka telah menginjakan kaki di sebuah jalan bintang kuno. Cara mengukur kata. Jalan bintang tua. Luming bingung. Jalan bintang kuno adalah jalan bintang yang dibuka oleh nenek moyang alam semesta. Aku tidak tahu kemana arahnya. Orang yang menginjakannya mungkin akan menghadapi krisis besar atau mendapat peluang besar. Semuanya tergantung pada mereka sendiri alam. Cara mengukur kata. Jadi begitu. Luming menghela nafas, tetapi juga tidak berdaya. Semuanya, hanya bisa melihat Mulan, Huangling ciptaannya sendiri, dia tidak bisa membantu. Luming kembali ke markas tentara Zhengtian dengan banyak kekhawatiran dan memberitahu Qiuyue tentang hal itu. Long Chen dan yang lainnya juga menghela nafas. Mereka tidak menyangka akan menghadapi hal seperti itu. Selanjutnya, Luming duduk di markas tentara Zhengtian, mengajar Lu Shen Huang, Qiuyue, dan beberapa muridnya. Beberapa muridnya, Lu Xiangxiang dan Ouyang Moli, membuat kemajuan pesat dalam pencapaian mereka dan menunjukkan bakat mereka yang kuat. Faktanya, mereka yang bisa bangkit di dunia kecil tidak akan miskin bakat. Begitu mereka datang ke alam semesta yang luas, mereka akan meledak. Luming berencana membawa Lu Xiangxiang, Ouyang Moli, dan lainnya ke Kongsuanzong untuk berlatih setelah mereka memiliki pijakan yang kokoh. Dengan sumber daya yang baik, pencapaian mereka akan berkembang lebih cepat. Dalam sekejap, sebulan telah berlalu. Bulan ini, tentara Zhengtian telah sepenuhnya menguasai wilayah Kuil Yuluo, Xiao Yaozong dan Palang Merah Darah, dan telah menjadi kekuatan yang kuat di sekitarnya. Namun, ada hampir 1000 kekuatan besar dan kecil dalam pemberontakan, dan beberapa kekuatan dihancurkan kapan saja. Pasukan baru dibentuk, dan Aula Yuluo serta pasukan lainnya dihancurkan, yang tidak menimbulkan banyak masalah. Sebulan kemudian, Fazu kembali ke Zhengtianxing untuk bertemu Luming. Luming, kamu di Kongsuanzong. Aku tidak tahu apakah kamu pernah melihat hati bulan. Fazu bertanya pada Luming, dan matanya penuh harapan. Tentu saja. Luming menghela nafas dalam hatinya dan merenung sejenak, berkata, Tuan, aku bertemu Tuan Yuexin, tapi... Berbicara tentang ini, Luming berhenti sejenak. Tapi apa? Hati Fazu tenggelam dan bertanya. Tuan Yuexin, kamu punya keluarga. Segera, Luming memberitahu Fazu apa yang dia ketahui. Setelah mendengar ini, Fazu terdiam. Setelah setengah suara, dia menghela nafas dan berkata, sebenarnya, aku seharusnya mengharapkan bakatku, bagaimana aku bisa menandingi hati bulan lalu. Dia telah menjadi sebuah keluarga, jadi itu bagus. Fazu bergumam pada dirinya sendiri, matanya penuh kesedihan, seolah-olah dia sudah sangat tua. Tuan, apakah kamu baik-baik saja? Luming bertanya dengan prihatin agar dia bisa memahami suasana hati Fazu. Wanita kesayangannya menikah dengan orang lain. Suasana hati seperti itu benar-benar tidak nyaman. Tidak apa-apa. Fazu tersenyum dan berkata, tidak apa-apa. Aku bisa menjaga pasukan surga dengan baik. Ayo pergi, Luming. Ayo pergi ke bintang gelap dulu. Oke, pergi. Mata Luming juga cerah. Bab 2760. Bintang gelap, Luming datang ke planet kehidupan pertama alam semesta. Surga, Yuan, dan Dewa Jahat juga melekat pada bintang gelap. Luming sudah lama ingin melihatnya. Sebelumnya, bintang gelap itu berada di bawah kendali Aula Yuluo. Sekarang, itu telah menjadi wilayah tentara Zhengtian. Bintang gelap tidak terlalu jauh dari bintang langit. Segera, mereka datang ke bintang gelap. Mereka mendarat di puncak di mana sudah ada beberapa orang yang menunggu. Fazu. Ketika orang-orang ini melihat Fazu, mereka langsung memberi hormat kepadanya. Ini, izinkan aku memperkenalkan kamu kepada Luming, yang membunuh Kang Ji, Situ Haonan dan lainnya. Fazu menunjuk ke Luming dan berkata,
Orang-orang ini memandang Luming satu persatu, dengan ekspresi ingin tahu dan kaget di mata mereka. Akhir dinasti Song. Mata Luming berbinar. Di tengah keramaian, dia melihat akhir dari dinasti Song. Awalnya, dia pertama kali datang ke Bintang Gelap dan dikejar oleh orang-orang di Aula Yuluo. Untungnya, dia diselamatkan oleh mendiang dinasti Song. Belakangan, dia juga menginstruksikannya untuk menemukan orang-orang yang bertanggung jawab atas bala tentara surga. Luming meninggalkan Aula Yuluo dan pergi ke tentara Zentian. Hahaha, Luming, ini baru beberapa tahun. Aku tidak menyangka kamu telah mencapai level seperti itu. Sungguh menyenangkan membunuh Kang Ji dengan membalikkan tanganmu. Di akhir dinasti Song, dia tertawa. Kakak laki-laki di akhir dinasti Song, apakah kamu sudah mencabut laranganmu? Luming bertanya sambil tersenyum. Sudah dicabut. Begitu Kang Ji meninggal, larangan itu akan dicabut. Di akhir dinasti Song, katanya sambil tersenyum. Luming, izinkan aku memperkenalkan kamu. Ini semua dari surga. Mereka dikendalikan oleh Aula Yuluo sebelumnya, tapi sekarang semuanya gratis. Di akhir dinasti Song, dia menunjuk ke orang-orang di belakangnya. Di masa lalu, ketika alam Yuan surga menjadi setengah dewa, mereka akan keluar dari alam Yuan dan datang ke alam semesta yang luas. Tapi tanpa kecuali, mereka dikendalikan oleh Aula Yuluo dan dilarang di dalam jiwa. Sekarang ketika Kang Ji meninggal, larangan itu secara alami dilanggar. Aku sudah bertemu kalian semua. Bao Kuan Dao Luming. Terima kasih kembali. Ini benar-benar menakutkan untuk masa depan. Aku benar-benar beruntung bisa keluar dari kesombongan seperti itu. Yang lain memeluk kungfu. Ayo pergi ke surga dan lihat. Jalan Fazu. Mata orang penuh harapan. Mereka semua datang dari surga dan kerajaan Yuan, tetapi mereka telah meninggalkan tahun-tahun tanpa akhir dan belum kembali untuk melihatnya. Secara alami, mereka menantikannya. Kerumunan terbang menuju pintu masuk surga, dan segera mereka sampai di pintu masuk surga. Melihat tempat yang sudah dikenalnya, Luming cukup terharu. Sayang sekali Luming tidak bisa memasuki Tianji sekarang. Sekarang, langit itu kuat, tapi langit itu kuat. Jika Luming masuk, dia akan mengirimkan gumpalan Qi dan mengungkapkan jejak kekuatan sihir, yang akan menghancurkan dunia Xiaoqian dan bahkan menghancurkan dunia Xiaoqian. Hanya mereka yang kurang dari 3 tingkat kondisi roh virtual yang dapat memasuki dunia 1000 kecil. Atau, kultivasi telah mencapai tingkat yang sangat tinggi, yang dapat dengan sempurna mengontrol setiap jejak Qi dan kekuatan diri sendiri. Dengan cara ini, kamu bisa memasuki dunia 1000 kecil. Sekarang, Luming tidak bisa melakukannya. Aku tidak bisa masuk. Jika kamu ingin masuk dan melihat-lihat, masuklah dan lihatlah. Jalan fasa. Aku akan masuk dan melihat. Aku juga akan pergi. Tiba-tiba, barisan sosok, menuju pintu masuk surga, menghilang di pintu masuk surga. Segera setelah itu, orang-orang itu keluar lagi. Untungnya, semuanya normal di dalam, tetapi ada kekurangan orang. Ada kemanusiaan. Luming dan Fazu mengangguk. Pada awalnya, sebagian besar makhluk di kerajaan Yuan dikeluarkan, jadi ada kekurangan manusia. Mereka akan kembali ke tentara surga dan membiarkan mereka yang ingin kembali ke kerajaan surga Yuan untuk tinggal di sana. Meskipun kondisi budidaya alam semesta Hong Huang jauh lebih baik daripada kerajaan Yuan, ada juga beberapa orang yang mencintai keluarga mereka, dan mereka mungkin ingin kembali. Setelah beberapa saat, mereka pergi dari sini dan kembali ke pasukan surga. Setelah itu, Luming tinggal di Zentiansing selama beberapa bulan, menginstruksikan Lu Xiangxiang, Ouyang Muli dan yang lainnya untuk berlatih. Dengan sumber daya yang diberikan oleh Luming, pencapaian semua orang telah membuat kemajuan besar. Beberapa bulan kemudian, Luming, dengan bulan musim gugur, meninggalkan Zentiansing dan pergi ke langit Xuanzong. Lebih dari sebulan kemudian, dia kembali ke Xuanzong yang kosong. Jika Mudkong Xuanzong lain tidak diizinkan membawa murid lain, tetapi Luming memiliki token emas yang diberikan oleh Long Susan, semuanya baik-baik saja. Setelah kembali ke Kong Xuanzong, Luming kembali ke tempat tinggalnya dulu di area gerbang luar. Luming kembali. Begitu Luming kembali, berita kepulangannya menyebar ke seluruh pintu luar. Sekarang, Luming ada di gerbang luar, yang merupakan legenda. Pada awalnya, di alam rahasia naga, 9 dari 10 dewa virtual bergandengan tangan, dan semuanya menerobos alam dewa yang sebenarnya, tetapi tidak satupun dari mereka adalah lawan Luming. Prestasi Luming hanyalah mitos. Dalam sehari, Huo Quan menemukan Luming. Penatua Huo Quan, selamat telah menjadi penatua batin. Begitu dia melihat Huo Quan, Luming mengepalkan tinjunya untuk memberi selamat padanya. Karena pakaian Huo Quan berbeda, dan dari token identitas yang tergantung di pinggangnya, itu bukanlah token identitas tetua luar, tetapi tetua dalam. Haha, Luming, kamu sama. Aku di sini untuk memberi selamat padamu. Kamu telah dipromosikan ke gerbang dalam. Sekarang kamu bisa pindah ke area gerbang dalam.
Huo Quan berkata sambil tersenyum. Apakah kamu sudah dipromosikan? Lu Ming bergumam, yang diharapkan olehnya. Sekarang dia telah menembus alam Tuhan yang benar, dia tidak bisa tinggal di gerbang luar. Itu normal baginya untuk dipromosikan menjadi murid batin. Ada baiknya melakukannya. Di masa depan, kamu tidak perlu bergantung pada token emas untuk masuk dan keluar dari pintu dalam. Lu Ming, ikut aku. Lewati formalitas dan kamu bisa tinggal di pintu dalam. Huo Qandao. Penatua Huo Quan, aku punya teman yang ingin berlatih dengan aku. Lu Ming menunjuk ke Qiu Yue. Huo Quan melihat Qiu Yue dan berkata sambil tersenyum, ini sederhana. Aku akan menjalani prosedur untuknya. Setelah itu, dia akan menjadi murid Xuanzong yang kosong. Setelah itu, Lu Ming dan Huo Quan menjalani formalitas dan bertukar token. Lu Ming menjadi murid dari gerbang dalam dan menerima halaman besar lainnya di area gerbang dalam. Lingkungan budidaya di sini secara alami lebih baik daripada area gerbang luar. Qiu Yue, kultivasimu sudah setengah dewa. Langkah selanjutnya adalah menyerang keadaan roh virtual. Aku akan membawamu ke Menara Senmei untuk berlatih, di mana kamu akan dapat memengaruhi keadaan roh virtual dengan cepat. Jalan Lu Ming ke Qiu Yue. Ya, Tuan Muda. Autumn Moon menganggukkan kepalanya dengan cerdik. Kemudian, Lu Ming datang ke Menara Kapal Dewa untuk berlatih dengan bulan musim gugur. Dan tentang Lu Ming menjadi murid dari gerbang dalam, juga menyebar perlahan di area gerbang dalam, menimbulkan banyak gelombang. Sangat sulit bagi Lu Ming untuk dipromosikan dalam waktu yang lama. Semua faksi utama di distrik Neimen sedang berdiskusi dan memperhatikan Lu Ming. Terima kasih sudah subscribe Penatua.